Bab 231. Saling bertarung. Sementara itu Fan Xing yang hendak melesat ke arah Fan Miao, tampak ingin menolong saudaranya itu yang tengah mendapatkan serangan bertubi-tubi yang dilancarkan oleh 4 komandan iblis dari ras iblis Asura. Namun keempat komandan iblis yang melihat Fan Xing hendak menolong Fan Miao pun langsung melancarkan serangannya ke arah Fan Xing agar pria itu tidak dapat menyelamatkan saudaranya yang sedang diserang secara brutal. Mendapatkan dirinya hendak diserang, Fan Xing pun tidak ambil pusing. Dia tetap melaju melesat ke arah Fan Miao. Bagaimana saudara Fan Miao? Apakah kamu sudah mengerti perkataanku yang sebelumnya agar tidak bertindak secara gegabah? Tanya Fan Xing menyindir, sambil membantu Fan Miao bangkit dari tersungkurnya. Tapi Fan Miao bukannya berterima kasih karena Fan Xing telah membantu dirinya, akan tetapi ia malah marah dan mendorong Fan Xing agar menjauh dari dirinya. Kurang ajar, seumur hidupku baru kali ini aku dibuat seperti ini. Aku bersumpah akan membalas perbuatan dari mereka hingga berkali-kali lipat kejinya, sarkas Fan Miao dengan emosi yang meledak-ledak, dikarenakan ia terluka akibat terkena serangan dari 4 komandan iblis Asura sebelumnya. Setelah itu, dia pun menunjukkan jarinya ke arah 4 komandan iblis itu. Hei kalian semua, selama ribuan tahun ini tidak pernah ada yang bisa membuatku terluka sampai seperti ini. Hebat-hebat, kalian sungguh hebat, ucap Fan Miao tersenyum miring. Lalu terlihat Fan Miao menggenggam kedua tangannya erat sambil ia berkata kembali dengan tatapan yang sangat tajam. Kalau kalian tidak mati, maka aku yang harus mati. Rasa malu yang ada dalam hatiku ini harus dibayar dengan kematian Ju atau kematian kalian semua. Teriak Fan Miao sambil melesat hendak menyerang keempat komandan iblis itu hingga detik kemudian, pertarungan antara Fan Miao dan keempat komandan iblis dari klan iblis Asura pun tak dapat terhindarkan lagi. Pukulan demi pukulan dan teknik demi teknik serta kekuatan spiritual antara mereka silih berganti saling bertabrakan antara satu dengan yang lainnya, yang akibatkan seluruh bagian dari tempat pertarungan di wilayah itu menjadi hancur berantakan. Fan Xing yang melihat pertarungan itu pun langsung memanggil para bawahannya untuk segera membantu Fan Miao. Hei kalian semua! Cepat bantu mereka untuk segera mengalahkan bocah-bocah itu. Kita tidak punya waktu yang banyak untuk meladeni pertarungan ini, perintah Fan Xing dengan tegas. Mendapatkan perintah dari tuannya, para bawahan dari Fan Xing itu pun langsung melesat untuk membantu ketiga saudara dari Fan Xing. Sedangkan Chen Feng yang sedari tadi memperhatikan gerakan mereka untuk menyerang para saudaranya, akhirnya Chen Feng yang sedari awal masih berada di tempat persembunyiannya, langsung keluar dikarenakan ada beberapa orang yang akan membantu Fan Miao dalam pertarungan melawan anggota kelompoknya. Dengan mengeluarkan pedang di tangannya yang dialiri kekuatan petir, Chen Feng langsung menyerang dan menebas beberapa orang yang hendak membantu Fan Miao yang sedang menyerang anggota kelompok Chen Feng. Melihat serangan yang akan diarahkan kepada mereka, para bawahan dari Fan Xing itu pun langsung membentuk dinding pertahanan untuk menyelamatkan diri mereka dari serangan yang dilesatkan oleh Chen Feng. Melihat apa yang dilakukan oleh para musuh, Chen Feng pun dengan cepat langsung naik ke atas udara dan ia melesatkan niat pedang pembunuhnya ke arah para bawahan Fan Xing yang sedang menahan serangan pedang dari Chen Feng sebelumnya. Dan langsung saja niat pedang pembunuh itu pun dapat dengan telak menghancurkan dinding penghalang yang dibentuk oleh para bawahan Fan Xing, hingga pada akhirnya membuat para bawahan Fan Xing terpental jauh dan menabrak dinding batu. Fan Xing yang melihat hal itu menjadi sangat terkejut. Apa itu? Mengapa bocah itu dapat mengalahkan para bawahanku dengan begitu mudah? Gumam Fan Xing di dalam hatinya sambil terus berpikir dan mengingat-ingat siapa bocah itu sebenarnya. Hingga tak lama kemudian, Fan Xing dapat mengetahui siapa anak muda yang memusnahkan para bawahannya tersebut. Tanpa banyak mengulur waktu, Fan Xing langsung melesat dan mendarat tepat di atas udara yang di mana Chen Feng sedang berada di hadapannya. Ternyata kaulah yang telah membunuh Fan Jiho. Ya, aku ingat wajahmu, dan kaulah orangnya yang telah membunuh Fan Jiho. Aku sangat bahwa kaulah juga yang telah membantai para utusan dari klan pusat iblis darah sebelumnya, bukan? Tanya Fan Xing kepada anak muda yang tak lain adalah Chen Feng. Lalu Chen Feng yang berada tepat di hadapannya pun tertawa dengan keras. Hahaha, tawa Chen Feng menggema di dalam hutan tersebut, hingga kemudian Chen Feng pun berkata, "Iya, memang akulah yang telah membunuh mereka semua. Dan sekarang ini yang akan terbunuh selanjutnya adalah kau serta para saudaramu. Kalau aku sudah berkata seperti ini,
selanjutnya apa yang bisa kau lakukan kepadaku? Tantang Chen Feng dengan kepercayaan diri yang tinggi. Mendengar jawaban Chen Feng, Fan Xing pun merasa sangat geram. Tanpa banyak berkata-kata, Fan Xing yang awalnya berdiri di hadapan Chen Feng kini sudah menghilang dari tempat awal ia berdiri dan langsung berada tepat di belakang tubuh Chen Feng. Matilah kau bangsat, teriak Fan Xing yang sudah bergerak untuk memenggal kepala Chen Feng. Tapi sangat disayangkan, karena ketika pedang dari Fan Xing telah menebas leher Chen Feng, tiba-tiba saja tubuh Chen Feng berubah menjadi cahaya merah hitam pekat dan langsung mengarah ke belakang Fan Xing. Lalu cahaya merah hitam pekat itu pun berubah menjadi sosok Chen Feng Kembi yang kemudian dengan pedang yang dia pegang, Chen Feng menebas ke arah Fan Xing. Ingin mengelabuiku kau belum cukup mampu bocah. Teriak Fan Xing berhasil menghindar. Lalu Fan Xing memblokir serangan dari Chen Feng tanpa menatapnya sedikit pun. Di dalam hati Chen Feng terbesit sebuah pikiran bahwa orang yang sedang bertarung dengannya adalah orang terkuat yang selama ini pernah dia lawan. Setelah serangannya berhasil ditahan oleh Fan Xing, Chen Feng pun kemudian mundur ke belakang beberapa langkah, sementara Fan Xing tidak bergeming sedikit pun dari berdirinya, hingga akhirnya dia tampak membalikkan tubuhnya sambil berkata, "Hei bocah, sekarang aku ingin melihat seberapa besar kekuatanmu yang telah membunuh Fan Jiho." Setelah ucapannya itu selesai, Fan Xing langsung menghunuskan pedangnya dan melesat menyerang Chen Feng. Sedangkan Chen Feng yang memang telah bersiap untuk bertarung langsung menggunakan kekuatan spiritual miliknya dan dia gabungkan dengan pedang kuno yang ia miliki. Hingga detik kemudian, pertempuran antara kedua pendekar pedang pun terjadi. Suara tabrakan dari kedua pedang yang beradu itu pun mengandung suara yang sangat mekakkan telinga, bahkan akibat dari dua benturan pedang itu memiliki bunyi yang dapat menghancurkan daerah di sekitarnya. Dan akibat dari pertempuran antara Fan Xing dan Chen Feng, seluruh orang yang berada di dekatnya menghentikan pertarungan mereka dan melihat betapa sengitnya pertarungan yang terjadi antara Fan Xing dan Chen Feng saat ini. Apa? Bagaimana bisa bocah itu dapat mengimbangi kecepatan dan teknik kekuatan yang dimiliki oleh saudara dan Xing? Pantas saja jika dia dapat membunuh Fan Jiho, ucap Fan Long heran. Hei kalian, aku yakin bahwa saudara Fan Xing saat ini belum mengeluarkan kekuatan terbaiknya. Ia hanya sedang membaca kekuatan dari bocah itu. Mana mungkin orang dengan level kultivasi di tingkat ranah alam suci dapat bertarung dengan kita yang sudah berada di level kultivasi di tingkat ranah alam dewa akhir puncak. Kalian terlalu memandang tinggi bocah itu, sanggah Fan Miao yang kembali bertarung serius melawan keempat komandan iblis Asura, dikarenakan dia telah dilukai oleh keempat komandan iblis dari klan iblis Asura itu. Saudara Fan Miao, bukankah kau telah diperingatkan oleh saudara Fan Xing, agar jangan sekali-kali meremehkan kekuatan dari lawan-lawanmu? Apakah kau belum merasakan akibat dari tindakanmu dan sifatmu itu? Lihatlah dirimu yang sekarang, apa mungkin kau masih menyangkal bahwa orang dengan tingkat kultivasi di tingkat ranah alam suci ternyata dapat melawan orang yang berada di tingkat ranah alam dewa? Tanya Fan Ming merasa geram kepada saudaranya itu. Ya benar yang saudara Fan Ming katakan. Coba lihatlah keadaanmu sekarang saudara Fan Miao. Kau bahkan terlihat tidak baik-baik saja karena melawan orang-orang di tingkat kultivasi ranah alam suci, timpal Fan Long mengingatkan sambil tersenyum mengejek. Kurang ajar kalian berdua, kalian sengaja menghinaku. Ini adalah sebuah kesalahan, lihatlah jika sekarang aku mulai serius apakah sampah seperti mereka berempat dapat menyentuhku, teriak Fan Miao yang langsung melesat menyerang empat komandan iblis dari klan iblis Asura itu. Hingga lagi dan lagi, pertarungan sengit antara Fan Miao dan empat komandan iblis dari klan iblis Asura itu pun kembali terjadi. Sedangkan Fan Mouji dan Fan Qiong juga langsung melesat menyerang Fan Long dan Fan Ming. Terlihat keseluruhan kekuatan yang tengah bertarung itu pun saling beradu pukulan, antara teknik dan aura pembunuh terus-terusan memenuhi daerah tersebut, hingga akibat dari pertempuran yang terjadi itu, telah membuat seluruh wilayah yang mereka lewati ketika bertarung menjadi hancur luluh lantak berantakan. Bab 232. Taktik yang Chen Feng rencanakan. Di tengah pertarungan antara Fan Xing dan Chen Feng, Fan Xing memerintahkan kepada para bawahannya untuk segera menolong ketiga saudaranya yang sedang menghadapi musuh-musuh mereka. Dan langsung saja dengan cepat para bawahan yang menerima perintah dari Fan Xing langsung melesat ke arah ketiga saudara dari Fan Xing.
Sedangkan Chen Feng yang mengetahui hal itu mencoba untuk melesat ke arah para bawahan dari Fan Xing, namun tindakannya tersebut langsung dihalangi oleh Fan Xing. Hei bocah sialan, lawanmu itu adalah aku, jadi jangan mengira kau dapat melarikan diri dari diriku. Seru Fan Xing menatap Nyalang. Melihat dirinya dihalangi oleh Fan Xing, Chen Feng pun tak bisa berbuat hal lain kecuali mempercayakan semuanya kepada anggota kelompoknya itu dan ia pun langsung kembali bertarung dengan Fan Xing. Sambil bertarung Chen Feng mentransmisikan suaranya kepada kedua istrinya untuk menghalangi para orang-orang yang akan membantu mengalahkan pertarungan antara Komandan Iblis Fan Mauji dan Fan Qiyong. Kemudian Ling Ling dan Qian Xue pun melesat ke arah para bawahan Fan Xing sambil mengeluarkan kekuatan spiritual milik mereka berdua, untuk melawan para bawahan Fan Xing tersebut. Oh ternyata ada dua gadis yang sangat cantik di alam bawah ini. Hei Nona menyingkirlah jika tidak ingin wajah cantikmu itu menjadi rusak karena terkena pukulan dari kami nantinya, ancam salah seorang bawahan dari Fan Xing kepada Ling Ling dan juga Qian Xue. Mendengar ancaman dari orang yang ada di hadapannya, Ling Ling hanya diam lalu ia mengeluarkan sebuah pedang dari cincin penyimpanan ruang miliknya. Setelah itu Ling Ling pun melesat hendak menebas musuh yang berada tepat di hadapan mereka. Sedangkan para bawahan dari Fan Xing itu pun terlambat menyadari serangan tebasan dari pedang milik Ling Ling, hingga akhirnya dia pun mati menjadi ketiadaan. Teman-teman dari orang yang telah ditebas oleh Ling Ling pun terkejut, ketika melihat serangan yang begitu cepat yang dilancarkan oleh Ling Ling. Kurang ajar kalian semua, teriak mereka merasa marah. Berani kalian berkata kurang ajar kepada ratu ini, ujar Ling Ling tidak suka. Qian Xue yang melihat Ling Ling telah bergerak maju menyerang pun mengeluarkan pedang miliknya dan langsung menyerbu ke arah para kelompok dari klan pusat iblis darah itu. Dasar wanita-wanita *********. Beraninya kalian membunuh teman kami. Ayo sekarang juga kita bunuh dua wanita itu, titah salah satu dari kawanan klan iblis darah itu. Hingga pertarungan antara Ling Ling, Qian Xue dan para bawahan dari Fan Xing pun tidak dapat terhindarkan lagi. Ling Ling dan Qian Xue menyerbu mereka dengan kekuatan penuh milik mereka berdua, tebasan demi tebasan dilancarkan oleh kedua wanita cantik itu ke arah musuh yang ada di hadapannya. Benar-benar sangat kuat serangan pedang milik wanita-wanita ini. Tapi sayang kalian berdua hanyalah orang rendahan yang berada di tingkat kultivasi ranah alam suci, ucap orang-orang bawahan dari Fan Xing. Melihat pertarungan yang semakin lama semakin serius, Chen Feng mentransmisikan suaranya kepada para anggota kelompoknya untuk melakukan pertarungan secara terpisah, yang dimaksudkan agar mereka bisa berhadapan secara langsung. Dan agar ketika mereka sedang bertarung tidak ada salah satu dari mereka yang menolong teman-temannya, karena jika itu sampai terjadi akan sangat merepotkan untuk mengalahkan orang-orang ini. Mendengar apa yang diucapkan oleh tuannya, para anggota kelompok Chen Feng mulai menjalankan perintah dari tuannya itu. Satu persatu dari mereka melesat pergi menjauh dari titik pertempuran yang awalnya saling berdekatan. Para anggota kelompok utusan dari klan pusat iblis darah yang melihat hal itu tidak menyadari taktik yang dibuat oleh Chen Feng. Hei kalian mau lari kemana kalian? Seru Fan Miao berteriak, dikarenakan 4 komandan iblis yang menjadi lawannya itu pergi melesat dari hadapannya dan dengan cepat Fan Miao pun langsung mengejar ke-4 komandan iblis dari klan iblis Asura itu. Lalu hal yang sama pun dilakukan oleh Fan Mouji dan Fan Qiyong, mereka pun melesat menjauh dari hadapan Fan Ming dan Fan Ling secara terpisah. Lihatlah mereka berdua saudara Fan Long. Kira-kira taktik apa yang akan mereka gunakan? Tanya Fan Ming penasaran. Tidak peduli apa teknik atau taktik apa yang mereka pergunakan saat ini, karena tujuan kita adalah mengalahkan mereka hidup atau mati untuk kita bawa menghadap Tetua Agung, jawab Fan Long sambil melesat mengejar musuhnya itu. Di belakangnya Fan Ming mengikutinya. Melihat para saudara-saudaranya yang mengejar para lawan-lawannya itu, Fan Xing pun berkata kepada bocah yang ada di hadapannya saat ini. Hei bocah, lihatlah apa yang dilakukan oleh anggota kelompokmu itu. Melarikan diri di saat seperti ini. Padahal jika kalian tidak muncul di hadapan kami, kalian tidak akan mungkin bernasib sial seperti sekarang ini. Apakah kalian semua berpikir bahwa kami sama dengan anggota klan iblis darah yang kalian bunuh sebelumnya? Kalian telah salah menilai kami jika kalian semua mengira kami seperti orang-orang dari klan iblis darah yang sebelumnya dapat kalian kalahkan.
Karena kami semua sangat berbeda dari orang-orang klan iblis darah yang sebelumnya kalian kalahkan itu. Akan sangat naif jika kalian punya pemikiran seperti itu. Apakah kalian berpikir jika pemimpin kami akan mengirim orang-orang lemah seperti orang-orang yang sebelumnya kalian kalahkan? Kalau kalian punya pemikiran seperti itu maka bisa dipastikan kalian belum pernah melihat tingginya sebuah langit. Oleh sebab itu sekarang akan aku tunjukkan perbedaan kekuatan antara kami dan para orang-orang dari klan iblis darah yang sebelumnya kalian kalahkan, jelas Fan Xing dengan nada sombong. Hingga tiba-tiba muncullah warna aura merah darah yang disertai dengan niat membunuh yang sangat mengerikan keluar dari dalam tubuh Fan Xing. Yang semakin lama semakin sangat kuat dan mengerikan aura membunuh yang keluar dari dalam tubuh Fan Xing seakan ingin memperlihatkan kehebatannya kepada Chen Feng. Bagaimana bocah? Apakah dirimu sudah mengerti artinya ini? Dan sekarang ini apakah kau tidak akan melarikan diri setelah melihat perbedaan kekuatan antara kau dan diriku? Untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh anggota kelompokmu itu, yang sudah terbirit-birit pergi melarikan diri dari pertarungan yang telah kalian mulai terlebih dahulu. Tanya Fan Xing sambil tersenyum menghina. Chen Feng yang mendengar ucapan dari lawan yang berada tepat di hadapannya itu sedikit terdiam. Fan Xing yang menyadari lelaki muda yang berada di depannya itu sedang terdiam ia pun lanjut berkata. Hei bocah. Apakah di dalam pikiranmu itu sekarang sudah terbesit betapa mengerikannya kekuatan yang kami miliki ini? Tanyanya Fan Xing kembali sambil tertawa keras. Hahaha, apakah kau berpikir dengan mengeluarkan aura kekuatan serta aura membunuh yang begitu mengerikan aku dan anggota kelompokku akan takut? Tentu tidak hanya dengan kekuatan yang kalian miliki apakah kalian berpikir kami ketakutan? Kalau itu yang ada di dalam benak pikiran kalian, kalian telah salah menilai aku dan anggota kelompokku. Ucap Chen Feng sambil mengeluarkan aura kekuatan miliknya dengan sangat ekstrim. Bab 233. Fan Xing meremehkan Chen Feng. Fan Xing yang melihat anak muda yang berada tepat di hadapannya saat ini, ternyata memiliki kekuatan spiritual yang begitu mengerikan pun sedikit menelan ludah ke tenggorokan secara kasar. Hebat kau bocah. Selama ribuan tahun ini hanya dirimulah yang membuat diriku bersemangat dalam bertarung. Kini aku komandan utama dari klan pusat iblis darah yang berada di alam atas, telah mengakui kekuatanmu itu bocah. Sekarang kalau aku boleh tahu siapakah namamu itu, agar ketika aku dapat membunuhmu aku akan menuliskan namamu di papan kematianmu. Tanya Fan Xing sambil tersenyum mengejek dan menunjuk ke arah Chen Feng. Sedangkan Chen Feng yang mendengar perkataan yang keluar dari lawannya yang berada tepat di hadapannya itu pun, hanya diam tidak menjawab sedikit pun, malahan Chen Feng langsung melesat menggunakan pedang di tangannya yang ia rilis dengan kekuatan petir dan merilis teknik dari kekuatan yang ia miliki untuk menyerang musuh yang ada di hadapannya saat ini. Bagus bocah, bagus sekali, kali ini akan aku perlihatkan kekuatan dari komandan utama dari klan pusat iblis darah yang berasal dari alam atas kepadamu, ucap Fan Xing tak takut sedikit pun. Setelah itu Fan Xing pun dengan menggunakan senjata pusaka miliknya yang berbentuk trisula, juga langsung menyerang Chen Feng hingga tabrakan di antara dua kekuatan milik mereka berdua yang dipusatkan di dalam senjata pusaka milik mereka berdua pun tidak dapat dihindarkan lagi. Boom! Fan Xing tersenyum menyeringai melihat tabrakan dua kekuatan itu, setelah itu dia pun berkata kembali kepada Chen Feng. Cukup lumayan senjata pusakamu itu bocah, karena masih dapat menahan senjata dewa milikku, benar-benar pedang yang bagus. Ketika aku membunuhmu nanti, maka pedangmu itu akan menjadi milik komandan iblis yang hebat ini, ejek Fan Xing yang sengaja memprovokasi Chen Feng. Sedangkan Chen Feng, dia tidak terpengaruh sedikit pun akan perkataan dari musuhnya itu. Melihat hal itu, Fan Xing pun kembali melancarkan serangan yang dipusatkan ke senjata trisula miliknya dengan gila-gilaan. Rasakanlah ini bocah sialan, bagaimana hebatnya senjata darah trisula maut penghancur milikku, teriak Fan Xing sambil melesatkan ke arah Chen Feng. Dan dengan cepat senjata trisula milik Fan Xing itu pun mengeluarkan energi spiritual dengan tekanan yang begitu sangat mengerikan dan langsung memunculkan cahaya energi spiritual berwarna merah darah serta cahaya energi spiritual yang melesat menuju ke arah Chen Feng. Melihat serangan dari trisula milik Fan Xing yang mengarah kepadanya Chen Feng tidak panik sedikit pun.
Lalu Chen Feng dengan memegang pedang kuno miliknya, ia mengalirinya dengan kekuatan petir surgawi dan energi spiritual berwarna biru yang memiliki riak-riak kilatan petir di pedang tersebut. Setelah Chen Feng langsung menebaskan pedangnya itu ke arah cahaya energi spiritual yang dilesatkan oleh Fan Xing. Hingga detik kemudian, tabrakan dari dua cahaya energi spiritual itu pun terjadi. Lalu akibat dari tabrakan dua cahaya energi itu hingga mengakibatkan getaran yang amat sangat mengerikan sampai-sampai menghancurkan dan meluluhlantakkan daratan yang berada di sekitar mereka berdua. Dan getaran itu sampai terasa di daerah tempat yang menjadi pertarungan antara para anggota kelompok Chen Feng yang sedang melawan anggota dari utusan klan iblis darah alam atas itu. Padahal saat ini lokasi mereka lumayan jauh dari lokasi pertempuran antara Chen Feng melawan Fan Xing, namun tetap saja rasanya kedua kekuatan itu benar-benar dahsyat. Kelihatannya Tuan sudah mulai serius dalam pertarungannya, gumam para bawahan dari Fan Xing. Hei Nona, apakah kalian berdua dapat merasakannya? Aku yakin, itu pasti teman kalian berdua akan segera mati di tangan Tuan kami, ucap salah satu dari bawahan Fan Xing. Namun kedua wanita yang dia ajak bicara yang tak lain adalah Ling Ling dan Qian Xue tidak memperdulikan sama sekali ucapan dari orang-orang yang berada di hadapan mereka. Sebaliknya, tanpa para musuh sadari, saat ini mereka berdua pun sudah mengaktifkan teknik spiritual milik mereka berdua dan langsung mereka lancarkan serangan yang mereka miliki ke arah musuh yang ada di depan mereka. Hei kalian, ingatlah perkataan dari Tuan Fan Xing, untuk tidak meremehkan lawan yang ada di depan kita. Ayo kita juga harus serius dalam pertarungan ini, ajak para bawaan dari Fan Xing itu sambil mengeluarkan teknik yang mereka miliki dan langsung mereka lesatkan teknik serangan mereka itu ke arah serangan yang telah dirilis oleh dua wanita cantik yang menjadi musuh mereka saat ini. Di tempat pertarungan yang lain, di mana Fan Miao yang sedang melawan keempat komandan iblis dari klan iblis Asura. Hei kalian berempat, apakah kalian merasakan getaran dari pertarungan yang berada di sana? Kelihatannya saudaraku telah mengalahkan teman kalian berempat dan tampaknya aku juga harus cepat mengalahkan kalian semua, ucap Fan Miao sombong. Kau pikir tuan kami semudah itu dikalahkan oleh temanmu? Kau terlalu bermimpi, ejek Komandan Iblis Dixin. Oh ternyata bocah itu adalah pemimpin kalian, sungguh benar-benar sangat menggelikan. Apakah ras iblis Asura kalian telah kehabisan sosok seorang pemimpin, sehingga memilih seorang bocah untuk menjadi pemimpin kalian? Dasar bodoh kalian semua, teriak Fan Miao sambil tertawa dengan keras. Hahaha, namun keempat komandan iblis dari ras iblis Asura itu tidak mengindahkan perkataan dari Fan Miao, akan tetapi mereka melompat ke segala arah seperti hendak mengelilingi Fan Miao. Oh apa yang akan kalian lakukan? Kalian pikir, kalian dapat mengalahkanku dengan taktik seperti itu? Tanya Fan Miao meremehkan keempat komandan iblis tersebut. Kemudian empat komandan iblis membuat segel di tangan mereka dan langsung saja tepat di atas kepala dari Fan Miao muncul sebuah lingkaran diagram sihir yang dimana di dalam lingkaran diagram sihir itu memiliki kekuatan penghancur yang cukup hebat. Lalu setelah itu mereka pun berteriak histeris. Formasi penghancur jiwa, teriak keempat komandan iblis itu ketika telah menyelesaikan formasi milik mereka. Detik kemudian dari lingkaran diagram sihir itu muncul sebuah rantai-rantai yang telah dialiri cahaya berwarna merah hitam pekat dan riak-riak energi petir yang langsung melesat ke arah Fan Miao. Melihat hal tersebut, Fan Miao tidak gentar sama sekali, ia langsung mengeluarkan senjata pusaka miliknya yang berupa tombak. Hei para orang-orang yang terbuang, kalian harus bangga karena diriku telah mengeluarkan senjata pusaka andalanku ini. Dan langsung saja Fan Miao menggunakan kekuatan spiritual miliknya yang dia gabungkan ke dalam tombak yang tengah ia pegang. Ayo kita lihat kekuatan dari tombakku atau teknik milik kalian yang akan menjadi pemenangnya, tantang Fan Miao sambil mengacungkan tombak itu ke hadapan rantai-rantai yang keluar dari lingkaran diagram sihir itu. Tombak naga iblis melesatlah, teriak Fan Miao dengan keras. Dan langsung saja, teknik serangan tombak yang dirilis oleh Fan Miao mengeluarkan seekor naga yang besar dan memiliki kekuatan penghancur yang mengerikan. Pergilah naga iblis dan hancurkan rantai-rantai itu, seru Fan Miao sambil berteriak. Lalu naga iblis itu pun langsung melesat dengan cepat menghantam rantai-rantai yang keluar dari lingkaran diagram sihir yang merupakan teknik serangan yang dilancarkan oleh keempat komandan iblis dari ras iblis Asura itu. Bab 234. Kesombongan Fan Miao.
Dan teknik serangan milik Komandan Iblis dari klan Iblis Asura itu berbenturan keras dengan teknik serangan yang dilancarkan oleh Fan Miao. Hingga tak lama kemudian, ledakan yang amat sangat keras pun terjadi, diakibatkan karena dua teknik serangan yang berada di tingkat tinggi itu saling beradu. Keempat Komandan Iblis yang awalnya berdiri di posisi mereka pun terpental jauh menabrak tanah, akibat hembusan angin yang ditimbulkan oleh tabrakan kedua teknik serangan itu. Sementara itu Fan Miao juga ikut terlempar jauh akibat ledakan dari kedua teknik serangan tersebut. Kurang ajar, mengapa kalian yang hanya di tingkat ranah alam suci dapat memiliki kekuatan yang begitu sangat mengerikan? Ternyata desas-desus yang aku dengar tentang kekuatan dari klan Iblis Asura itu memang benar adanya, gumam Fan Miao sambil menyeka darah yang keluar dari mulutnya menggunakan tangannya. Dan terlihat sangat jelas tangan yang ia gunakan untuk memegang tombak miliknya telah terluka lumayan parah, akibat tabrakan teknik miliknya dan teknik milik keempat orang yang ia lawan. Sementara itu keempat Komandan Iblis yang terpental jauh dan menabrak dinding batu terluka cukup parah, tubuh mereka berempat dipenuhi dengan luka-luka yang mengeluarkan darah-darah segar. Dan keadaan mereka begitu amat sangat menyedihkan. Kelihatannya teknik gabungan milik kita belum bisa mengalahkan kultivator yang berada di ranah alam dewa tingkat akhir puncak itu, ujar Komandan Iblis sambil merintih kesakitan. Benar saudaraku, ternyata kita belum memiliki kekuatan yang hebat untuk melindungi Tuan, ucap Komandan Iblis Dixin. Tapi kita tidak boleh putus asa saudaraku, kita harus berjuang walaupun nyawa kita menjadi taruhannya. Karena jika tidak seperti ini, maka sampai kapanpun kita tidak layak untuk melindungi Tuan dan berdiri di samping Tuan, timpal Komandan Iblis Jisa sambil bangkit mencoba berdiri walaupun tubuhnya dipenuhi dengan luka-luka yang cukup serius. Melihat saudaranya bangkit dengan bersusah payah, para Komandan Iblis yang lainnya pun berusaha bangkit sekuat tenaga mereka untuk melanjutkan pertarungan di antara mereka melawan Fan Miao. Namun ketika mereka hendak bangkit, Fan Miao yang kini telah membagi dirinya menjadi empat, langsung melesat ke arah mereka berempat dan secepat kilat melayangkan pukulan serta tendangan ke arah tubuh mereka semua, yang mengakibatkan keempat Komandan Iblis itu terpental jauh dan menjadi satu. Itulah akibatnya jika berani melawanku. Hanya memiliki kekuatan yang rendah sudah berani melawan diriku yang kuat ini, benar-benar cari mati, ucap Fan Miao dengan penuh kesombongan di wajahnya. Sedangkan keempat Komandan Iblis dari klan Iblis Asura, kini semakin mengalami luka yang lumayan serius akibat hantaman dari Fan Miao. Mereka pun mencoba untuk bangkit kembali namun, Fan Miao yang sedang melayang di atas udara tidak memberikan kesempatan kepada keempat Komandan Iblis yang menjadi lawannya saat ini. Fan Miao pun langsung merilis kembali teknik kekuatan spiritual miliknya. Dan tepat di atas kepala Fan Miao kini telah muncul 5 buah lingkaran merah darah. Dengan ini matilah kalian berempat, teriak Fan Miao sambil merilis kekuatannya ke arah 4 Komandan Iblis. Dan langsung saja 5 lingkaran merah darah itu pun mengeluarkan cakar-cakar iblis dengan aura membunuh yang sangat kuat dan sangat mengerikan. Fan Miao langsung mengarahkan kelima cakar-cakar iblis itu ke arah keempat Komandan Iblis dari klan Iblis Asura. Melihat serangan mematikan itu, keempat Komandan Iblis dari klan Iblis Asura itu pun langsung mengaktifkan teknik pertahanan yang mereka miliki. Kemudian kelima cakar-cakar itu menghantam dinding pertahanan yang dibuat oleh keempat Komandan Iblis dari klan Iblis Asura itu. Dan detik kemudian, tekanan yang begitu besar pun diterima oleh para Komandan Iblis dari klan Asura yang sudah terluka parah. Saudaraku, kekuatan dari cakar-cakar iblis ini sangatlah kuat. Kelihatannya aku tidak sanggup lagi untuk menahannya lagi, ucap Komandan Iblis Jisa. Bertahanlah saudaraku, kita harus dapat menahan serangan ini. Jika tidak mana mungkin di masa depan kita dapat melindungi Tuan, sanggah Komandan Iblis Fan Mo. Benar yang dikatakan oleh saudara Fan Mo. Jika kita tidak dapat menahan serangan ini kita tidak layak menjadi komandan utama dari Tuan Chen Feng, ucap Komandan Iblis Dixin. Bab 235. Kedatangan Chen Chen. Kemudian para Komandan Iblis Asura itu pun kembali mengeluarkan kekuatan spiritual milik mereka untuk menahan gempuran serangan yang sedang dilancarkan oleh Fan Miao. Sedangkan Fan Miao yang masih berdiri di atas udara menertawakan perjuangan dari keempat lawannya itu. Dasar orang-orang tidak berguna, menyerahlah kalian dan terimalah kematian kalian dengan tenang, ejek Fan Miao sambil tersenyum jahat.
Kemudian Fan Mao kembali menambahkan aura kekuatan spiritualnya ke dalam cakar-cakar iblis untuk mengobrak-abrik dinding pertahanan yang dibuat oleh keempat komandan iblis dari klan iblis Asura yang menjadi lawannya itu. Dengan bertambahnya kekuatan spiritual dari cakar-cakar iblis yang dilakukan oleh Fan Miao, maka semakin menambahkan tekanan aura yang diberikan ke dalam dinding pertahanan yang dibuat oleh para komandan iblis dari klan iblis Asura itu. Hingga semakin lama, dinding pertahanan dari para komandan iblis itu pun mulai menunjukkan tanda-tanda keretakan sedikit demi sedikit, dan retakan-retakan itu semakin menyebar ke seluruh dinding pertahanan yang dibuat oleh para komandan iblis dari klan iblis Asura itu. Fan Miao yang menyaksikan hal itu pun tertawa dengan keras sambil berkata, "Sekarang sudah tiba waktunya untuk kalian mati. Matilah kalian," seru Fan Miao dengan keras. Setelah Dan Miao selesai mengucapkan kata-kata itu, cakar-cakar iblis miliknya pun mulai meremas dinding pertahanan milik komandan iblis dari klan iblis Asura sampai hancur berkeping-keping, dan di saat itulah cakar-cakar iblis yang lain melesat untuk menyerang keempat komandan iblis dari klan iblis Asura. Dan ketika serangan dari cakar-cakar iblis itu hendak mengenai komponen iblis dari klan iblis Asura, tiba-tiba muncullah kilatan hitam yang memiliki kekuatan penghancur yang amat sangat dahsyat, yang langsung melesat menghalangi cakar-cakar iblis itu. Hingga detik kemudian, cakar-cakar iblis itu pun berubah menjadi ketiadaan. Melihat hal tersebut, Fan Miao menjadi terkejut, dia merasa seolah-olah tidak percaya dengan apa yang ia lihat saat ini. Kemudian Dan Miao pun berteriak marah. "Siapa di sana? Siapa yang berani ikut campur dalam urusan dewa ini? Dasar lancang!" teriak Fan Miao dengan sangat lantang. Tak lama terdengar sebuah suara yang halus dan imut menjawab pertanyaan dari Fan Miao. "Berani menyakiti para saudara-saudaraku, keberanianmu sangat besar ya?" tanya sesosok benda kecil yang keluar dari kabut debu yang terjadi akibat tabrakan dari cakar-cakar iblis itu dengan kilatan hitam sebelumnya. "Kalian tidak apa-apa paman," tanya sosok kecil itu yang tidak lain ia adalah si bayi api hitam kecil Chen Chen. Empat komandan iblis dari klan iblis Asura yang melihat kedatangan sosok itu pun menjadi tercengang, ketika melihat kehadiran dari sosok bayi api hitam kecil itu. "Tuan Muda Chen Chen, apa yang Tian Muda lakukan di sini? Mengapa Tuan Muda tidak bersama dengan Tuan Besar?" tanya komandan iblis Fan Mo. "Mau bagaimana lagi paman, ayah memberikan perintah kepadaku untuk menolong para paman-paman sekalian ketika nyawa dari paman-paman sekalian dalam bahaya," jawab bayi api hitam kecil Chen Chen dengan imut. Sedangkan di kejauhan, Fan Miao yang melihat ada sosok kecil yang tengah berbincang-bincang dengan keempat komandan iblis dari klan iblis Asura itu pun, langsung berteriak memanggil sosok kecil tersebut. "Hei kau, siapa kau sebenarnya? Berani sekali kau ikut campur urusanku ini. Apakah kau tidak mengetahui siapa aku sebenarnya?" tanya Fan Miao dengan keras. "Memangnya siapa kau? Apakah kau adalah orang yang hebat sampai-sampai kau berani berkata seperti itu? Apakah kau pikir di dunia bawah ini tidak ada orang yang mampu mengalahkanmu?" Sarkas bayi api hitam kecil penuh emosi yang terpancar dari sorot kedua matanya. "Lancang kau makhluk kecil jelek. Berani sekali kau berkata seperti itu kepadaku. Benar-benar cari mati kau ya," ancam Fan Miao dengan emosi yang meledak-ledak. Setelah itu dengan dia pun langsung melesat ke arah bayi api hitam kecil yang tengah berbincang-bincang oleh keempat komandan iblis dari klan iblis Asura itu. "Paman-paman sekalian menyingkirlah sebentar, aku akan berhadapan dengan iblis itu," titah bayi api hitam kecil lalu memalingkan wajahnya mengarah ke arah Fan Miao yang telah melesat untuk menyerang dirinya. Dan tanpa berbasa-basi, bayi api hitam kecil Chen Chen juga langsung melesat ke arah Fan Miao yang bertujuan untuk menyerangnya. Hingga detik kemudian, benturan kekuatan spiritual milik Fan Miao dan bayi api hitam kecil Chen Chen pun tidak dapat terhindarkan lagi. Benturan antara kedua energi spiritual itu mengakibatkan fluktuasi energi yang menggetarkan jiwa para komandan iblis dari klan iblis Asura itu. Benar-benar kekuatan spiritual yang amat sangat hebat yang ditunjukkan oleh Chen Chen. Untung saja sebelumnya kita tidak terbunuh oleh cakar-cakar iblis itu karena Tuan Muda Chen Chen telah membantu kita sebelumnya. Oleh karena itu kita harus segera memulihkan kekuatan spiritual milik kita untuk membantu Tuan Chen Feng dan juga Chen Chen dalam menghadapi para utusan iblis darah itu, ucap komandan iblis Dixin kepada para saudaranya. Lalu mereka berempat pun tidak menyia-nyiakan kesempatan mereka, untuk segera meminum pil yang diberikan oleh Chen Feng sebelumnya.
Selanjutnya para komandan iblis dari klan iblis Asura itu pun langsung berkultivasi untuk memulihkan kekuatan mereka kembali agar dapat kembali seperti semula. Benar-benar pil yang sangat hebat, bahkan luka-luka yang diderita oleh Kira di saat pertempuran melawan komandan iblis utama dari iklan abis darah itu, perlahan-lahan mulai menghilang. Padahal kita sangat terluka parah ketika serangan kedua yang dilancarkan oleh komandan utama dari iblis itu, ucap komandan iblis Dixin merasa terpanah dengan pil yang baru saja mereka minum. Bab 236. Kehebatan api hitam kecil. Tuan Chen Feng memang benar-benar hebat. Bahkan dia dapat menciptakan sebuah pil yang begitu manjur seperti ini. Di masa depan nanti, kalau aku dapat melewati pertempuran ini, maka aku akan sangat senang jika dapat mengabdi kepada Tuan dan aku akan selalu setia kepadanya, ujar Komandan Iblis Cisa. Benar yang kau katakan saudaraku. Lagi dan lagi Tuan selalu menyelamatkan nyawa milik kita ini, aku sangat mengeluh kepada diriku sendiri. Padahal sebelumnya kita telah berjanji untuk selalu melindungi Tuan. Sekarang ini Tuanlah yang selalu melindungi dan menyelamatkan kita dalam keadaan terburuk yang menimpa kita. Aku tidak tahu harus membalas kebaikan Tuan ini seperti apa. Hutang budi ini akan aku bawa sampai aku mati nantinya, ucap Komandan Fan Long penuh keyakinan. Sudah-sudah saudara-saudaraku, di saat seperti ini sebaiknya kita harus lebih fokus untuk berkultivasi demi menyembuhkan tubuh kita agar pulih kembali, supaya kita dapat bertarung melawan komandan utama dari klan pusat iblis darah itu. Bukan malah sebaliknya, meratapi nasib kita yang sedang terluka. Berharaplah kita dapat melewati pertempuran ini agar nantinya di masa depan kita dapat berjalan di belakang Tuan dan selalu dapat melindungi keluarga dan para keturunannya, timpal Komandan Iblis Dixin menginginkan para saudaranya. Lalu Komandan Iblis dari klan Iblis Asura pun kembali melanjutkan penyembuhan diri mereka dengan berkultivasi. Sementara itu di atas udara, Chen Chen si bayi api hitam kecil masih terus bertarung dengan Fan Miao. Pertarungan mereka semakin lama menjadi semakin sengit dan serius. Tampak dilihat memang kelihatannya Fan Miao yang lebih unggul dalam pertarungan itu, akan tetapi lama-kelamaan kekuatannya pun sedikit demi sedikit terus berkurang yang Fan Miao sendiri tidak mengetahui mengapa itu semua dapat terjadi. Hei bagaimana orang tua, apakah kau tidak dapat bertarung lagi denganku? Kalau memang iya pergilah kembali ke rumahmu karena masih banyak yang harus aku urus daripada melawanmu bertarung di sini, karena bertarung denganmu begitu sangat membosankan, ejek si bayi api hitam kecil Chen Chen sambil tertawa menghina. Mendengar apa yang diucapkan oleh makhluk kecil berbentuk api itu, Fan Miao langsung menyadari bahwa serangan dari kekuatan spiritual miliknya dan teknik-teknik yang telah ia lancarkan tidaklah berpengaruh sama sekali terhadap makhluk api hitam kecil itu. Malah semakin lama kekuatan spiritual miliknya semakin melemah bagaikan terserap oleh bayi berbentuk api hitam kecil itu lalu Fan Miao pun sedikit termenung, hingga tak lama ia tersentak karena merasa terkejut. Apakah jangan-jangan makhluk api kecil itu memiliki kekuatan penghisap? Jika memang iya, kelihatannya aku harus pergi bergabung bersama saudara-saudaraku yang lain lalu baru membuat perhitungan dengan bayi api hitam kecil ini, gumam Fan Miao berencana di dalam hatinya. Bagaimana orang tua, apakah kau ingin tetap melanjutkan pertarungan ini atau jika tidak, maka pergilah. Pergi jauh dari hadapanku, perintah si bayi api hitam kecil yang tak lain adalah Chen Chen. Cih, sombong kau bocah. Aku bisa kau kalahkan hanya karena aku telah banyak kehabisan kekuatan spiritual milikku dikarenakan aku sudah bertarung melawan keempat temanmu itu, jika tidak bagaimana mungkin kau dapat mengalahkanku dasar makhluk hina, kata Fan Miao dengan nada menghina. Mendengar kata-kata kasar yang dilontarkan oleh musuh di hadapannya, Chen Chen menjadi sangat berang, lalu ia pun langsung melesat ke arah Fan Miao sambil melemparkan api-api kecil dari jari-jari tangannya yang mungil. Mati dan terbakarlah kau dasar orang tua sialan. Sumpah Chen Chen dengan emosi yang lekat di wajahnya. Hanya api-api kecil seperti ini berniat ingin membunuhku. Dasar tidak tahu diri kau brengsek, maki Fan Miao sambil mengeluarkan teknik kekuatan spiritual miliknya dan langsung ia lepaskan ke arah api-api hitam kecil yang menjadi teknik kekuatan dari si bayi api hitam kecil. Namun tidak dia ketahui sudah berapa banyak kekuatan spiritual yang dilepaskan untuk menyerang api-api hitam kecil itu, namun tetap saja api-api hitam kecil itu terus melesat mengarah ke arah Fan Miao. Menyadari hal tersebut, Fan Miao menjadi terkejut,
Ia bingung hanya dengan kekuatan api hitam kecil seperti itu. Teknik kekuatan spiritual yang ia lancarkan tidak mampu untuk memadamkan api-api hitam kecil yang terus menyerang dirinya. Sebenarnya siapa makhluk api kecil ini? Mengapa teknik serangan di level dewa milikku tidak berefek sama sekali terhadapnya? Apakah memang benar makhluk-makhluk di alam bawah ini sudah mencapai ke titik seperti itu? Aku rasa tidak mungkin, ini benar-benar tidak mungkin. Bagaimana mungkin makhluk kecil sepertimu memiliki kekuatan yang begitu mengerikan? Tanya Fan Miao sambil berteriak dengan keras ke arah Chen Chen. Sangat jelas di wajahnya tersirat rasa ketidakpercayaan dengan apa yang telah ia lihat saat ini. Hanya kau saja tidak pantas untuk mengetahui siapa aku sebenarnya. Bahkan jika kau adalah dewa dari klan iblis darah sekalipun, kau juga tidak pantas untuk mengetahui siapa diriku sebenarnya, jawab Chen Chen si bayi api hitam kecil itu sambil mengeluarkan tekanan dari kekuatan spiritual miliknya dan diarahkan ke arah Fan Miao. Sontak saja dengan cepat Fan Miao pun terkena tekanan spiritual dari Chen Chen si bayi api hitam kecil. Dia tidak bisa menghindar, karena saat ini tubuhnya terasa diam tidak bergerak, seakan-akan tubuhnya ditekan oleh sesuatu yang amat sangat kuat dari atas langit sana. Bahkan kekuatan jiwanya harus terluka diakibatkan tekanan dari kekuatan spiritual yang dilayangkan oleh bayi api hitam kecil itu. Benar-benar sombong kau sialan. Dengan kekuatanmu ini dapat berkata sombong seperti itu benar-benar menggelikan, kau bahkan berangan-angan mempunyai status yang lebih tinggi dari dewa iblis darah kami. Apakah kau sedang bermimpi bocah? Kekuatanmu sekarang memanglah hebat tapi dibandingkan dengan dewa klan iblis darah kau tidak lebih hanya seujung kuku miliknya, jika dia ada di sini hanya perlu jentikkan jarinya untuk memusnahkanmu menjadi ketiadaan. Apakah kau tahu itu bocah kecil? Ucap Fan Miao menghina sambil menahan tekanan spiritual yang menyerang dirinya. Mendengar perkataan dari Fan Miao yang lagi-lagi berkata dengan kasar kepadanya, Chen Chen menjadi lebih kejam. Ia menekan kekuatan spiritualnya ke arah Fan Miao dengan cukup keras, hingga membuat Fan Miao terjatuh mencium tanah. Lalu lagi dan lagi Chen Chen terus menggerakkan tangan kecilnya yang dimaksudkan untuk menekan Fan Miao. Kemudian Chen Chen mengeluarkan sebuah tangan api yang muncul tepat di atas kepalanya, dan dia tunjukkan tangan api itu ke arah yang dimaksudkan untuk mencengkram tubuh dari Fan Miao. Mau apa kau bocah sialan? Kau cepat lepaskan aku jika tidak kau akan sangat menyesal, ancam Fan Miao sambil berteriak dan meronta-ronta berusaha membebaskan dirinya dari cengkraman tangan api itu. Lalu Chen Chen meremas tubuh dari Fan Miao hingga terdengar jelas suara retakan-retakan tulang yang patah di dalam tubuh Fan Miao. Dan akhirnya Chen Chen pun melemparkan tubuh dari Fan Miao hingga menabrak sebuah dinding batu dan pada akhirnya Fan Miao jatuh terkulai lemas tidak berdaya, yang dimana tubuhnya dipenuhi dengan luka dan darah segar yang mengalir di seluruh pakaian miliknya sambil memuntahkan darah segar dari dalam mulutnya. Ternyata hanya sebatas itukah kekuatan dari komandan utama klan pusat iblis darah yang berasal dari alam surga. Sebuah kekuatan yang biasa-biasa saja, ejek Chen Chen dan sambil tersenyum menghina. Mana kesombonganmu yang sebelumnya? Tampaknya kalian hanya bisa berkata sombong jika melawan lawan yang lebih lemah dari kalian. Sangat tidak pantas, sarkas Chen Chen kembali sambil mengarahkan pandangannya ke arah 4 komandan iblis dari klan iblis Asura yang sedang berkultivasi untuk memulihkan kekuatan spiritual yang mereka miliki. Bab 237. Beradu teknik terlarang. Beralih ke tempat di mana Fan Mouji dan Fan Qion yang sedang bertarung melawan Fan Ming dan Fan Long. Pertarungan mereka berjalan cukup sengit, walaupun sesekali Fan Mouji dan Fan Qion tidak mampu mengimbangi kekuatan dari Fan Long dan Fan Ming, akan tetapi seiring berjalannya waktu, mereka pun dapat mengikuti irama serangan spiritual yang dilancarkan oleh para iblis utama klan pusat iblis darah yang berasal dari alam atas yaitu Fan Long dan Fan Ming. Hai kalian, mengapa aku samar-samar dapat mencium aroma aura iblis darah dari dalam tubuh kalian? Dan mengapa kalian yang hanya berada di ranah alam dewa tingkat menengah, mampu untuk melawan kami yang berada di tanah alam dewa tingkat puncak? Tanya Fan Long merasa heran. Kau ingin mengetahui rahasia milik kami berdua? Apakah kalian pantas? Sarkas Fan Mouji sedikit mengejek. Benar, sungguh lancang kalian berdua, timpal Fan Qion menatap nyalang. Mendengar jawaban dari kedua lawannya itu, Fan Long dan Fan Ming pun merasa sangat marah. Cih, kau yang lancang.
Seseorang yang akan mati tidak pantas untuk berkata sesombong itu, maki Fan Long sambil merilis kekuatan spiritual miliknya lalu dilesatkan menyerang Fan Mouji. Melihat serangan itu, Fan Mouji mengeluarkan senjata miliknya dan menggunakan senjata spiritual miliknya itu untuk menangkis serangan yang dilesatkan oleh Fan Long. Hingga akhirnya kekuatan yang menyerang Fan Mouji pun dapat diredam menggunakan senjata miliknya. Jadi hanya segini kemampuan dari kultivator di tingkat ranah alam dewa tahap akhir. Sangat lemah. Hanya segitu kekuatannya, maka sangat tidak pantas menyandang gelar sebagai komandan utama klan pusat tipis darah. Sungguh benar-benar lemah, ejek Fan Mouji kemudian melesat ke arah Fan Long. Fan Long merasa sangat marah, dia pun ikut melesat ke arah Fan Mouji, hingga akhirnya pertempuran di antara Fan Long dan Fan Mouji terjadi kembali. Dan jual beli serangan antara mereka berdua tidak dapat terhindar lagi. Dentuman demi dentuman terdengar keras di telinga, ketika kekuatan kedua ahli kultivator itu saling beradu ganas, tampak kekuatan mereka satu di antara yang lain sangat seimbang. Sementara Fan Qiong yang sedang mengamati lawan di hadapannya yaitu Fan Ming, tidak bergeming sedikitpun. Dikarenakan secara diam-diam saat ini Fan Qiong tengah menyerap kekuatan dari alam yang telah diajarkan oleh Chen Feng. Dan karena hal itulah sehingga Fan Mouji dan Fan Qiong mampu melawan seorang kultivator yang lebih tinggi tingkatannya lebih dari ranah yang mereka miliki. "Hei kau, mengapa kau tidak bertarung untuk melawanku?" tanya Fan Ming kepada Fan Qiong. "Buat apa jika hanya untuk bertele-tele? Aku tidak ingin melakukannya, karena aku rasa itu hanyalah perbuatan yang sungguh melelahkan," jawab Fan Qiong membuat Fan Ming merasa lucu. "Hahaha, lalu apa yang ingin kau usulkan kepadaku?" tanya Fan Ming kembali kepada Fan Qiong sambil mendengus dingin. Mendengar pertanyaan yang dilancarkan oleh lawannya, Fan Qiong pun menjawab, "Mengapa kita tidak mengeluarkan teknik kekuatan yang menjadi andalan milik kita berdua? Bukankah itu akan lebih singkat untuk mengetahui siapa yang di antara kita yang lebih kuat? Daripada bertarung seperti mereka berdua." "Fan Mouji dan Fan Long," ujar Fan Qiong kepada lawannya Fan Ming. Fan Ming yang mendengar perkataan dari Fan Qiong pun terdiam sesaat, di dalam benaknya dia sedang berpikir. Mengapa bocah di hadapannya yang tingkatan kultivasinya jauh di bawahnya berani menantangnya untuk mengeluarkan teknik kekuatan spiritual andalannya? Kelihatannya anak ini tidak biasa aku anggap remeh, aku yakin dia punya kartu andalan untuk melawanku. Jika tidak mengapa dia begitu tenang berhadapan. Dengan diriku yang sangat kuat ini, gumam Fan Ming sambil menatap tajam Fan Qiong. Melihat tatapan Fan Ming, Fan Qiong pun tersenyum menyeringai. "Bagaimana tawaranku? Apakah kau menyetujuinya?" tanya Fan Qiong sambil mengendurkan urat-urat tangannya. Rasa dia sudah cukup menyerap kekuatan alam yang ada di alam sekitar. Dan Fan Qiong pikir dia akan sanggup untuk melakukan teknik tapak iblis pemecah jiwa yang telah diajarkan oleh Chen Feng yang dimana teknik itu berada di tingkat langit. Baiklah kalau itu yang kau inginkan. Seumur hidupku aku tidak pernah tertantang seperti ini dan asal kau tahu aku tidak pernah menganggap remeh semua lawan-lawanku, bahkan dirimu yang tingkatannya jauh berada di bawahku, aku tetap yakin jika kau dan temanmu itu sedang menyembunyikan ranah milik kalian bukan? Kalau tidak mana mungkin seorang kultivator di ranah alam dewa tingkat menengah dapat melawan kami seorang kultivator yang berada di alam dewa tingkat akhir, jika begitu mari saatnya kita selesaikan pertarungan kita di sini dengan saling beradu teknik kekuatan spiritual yang menjadi andalan milik kita, ajak Fan Ming sambil mengeluarkan kekuatan spiritual dari dalam tubuhnya. Kekuatan spiritual yang sangat mendominasi. Sangat pantas menjadi komandan utama dari klan pusat iblis darah alam atas, batin Fan Qiong saat melihat kekuatan spiritual Fan Ming. Setelah itu Fan Qiong pun mulai memusatkan kekuatan spiritual miliknya hingga kekuatan spiritual itu menembus ke setiap celah pori-pori dari dalam tubuhnya, tekanan kekuatan spiritual yang dilepaskan oleh Fan Qiong pun hampir seimbang dengan kekuatan spiritual yang dikeluarkan oleh Fan Ming. Membuat Fan Ming tersenyum kecut melihatnya. Benar bukan apa yang selama ini aku duga, gumam Fan Ming di dalam hatinya ketika melihat kekuatan spiritual yang dilepaskan oleh Fan Qiong ke arah dirinya. Sementara itu di udara yang dimana Fan Mouji dan Fan Long yang sedang bertarung pun mendadak berhenti karena merasakan tekanan kekuatan spiritual yang muncul dengan sangat mendominasi. "Fan Ming, apa yang sedang kau lakukan? Apakah kau berniat untuk melakukan teknik terlarang itu?"
Apakah kau sudah gila? Nyawamu bisa melayang kapanpun jika kau menggunakan teknik terlarang itu. Teriak Fan Long kepada Fan Ming. Mendengar teriakan dari saudaranya, Fan Long, Fan Ming pun menjawab dengan keras. Kalau tidak dengan cara ini, lalu bagaimana cara kita untuk menang melawan dua musuh yang ada di hadapan kita, saudara Fan Long? Apakah dengan cara terus-terusan bertarung hingga kekuatan spiritual milik kita habis? Bukankah itu sangat melelahkan, saudaraku? Lebih baik langsung saja mengeluarkan teknik andalan milik kita dan langsung mengalahkan mereka berdua. Itu lebih mudah bukan? Jelas Fan Ming sambil fokus mengeluarkan kekuatan spiritual miliknya menggunakan teknik terlarang. Apakah kau tidak memikirkan dampak dari teknik terlarang itu, saudaraku? Tanya Fan Long berusaha meredam emosi Fan Ming. Dampak akibat yang akan aku terima setidaknya pantas dilakukan jika musuh di depan kita dapat mati dengan teknik terlarang ini, jawab Fan Ming penuh keyakinan. Kemudian dengan memfokuskan seluruh kekuatan yang ia punya, Fan Ming pun melepaskan kekuatannya ke udara, sontak saja energi merah darah yang begitu kental melonjak naik dari dalam tubuhnya hingga ke langit atas. Lalu cahaya merah darah itu pun berubah menjadi sebuah lingkaran sihir yang amat sangat besar dan mempunyai tekanan kekuatan spiritual yang begitu besar. Hei kau, lihatlah teknik kekuatan yang aku punya. Teknik ini bernama naga iblis pemusnah jiwa, ucap Fan Ming memamerkan kekuatannya itu. Mendengar perkataan dari Fan Ming, Fan Qiong lalu memusatkan kekuatan spiritualnya dengan begitu ekstrim. Saudaraku, apakah kau yakin dengan apa yang sedang kau lakukan ini? Jika kita jatuh di sini kita tidak akan mampu untuk membantu saudara-saudara kita yang lain. Tanya Fan Mouji yang melihat Fan Qiong sedang memusatkan kekuatan spiritualnya dengan sangat ekstrim. Aku yakin saudaraku, aku hanya butuh dukunganmu. Jika aku tidak dapat membantu saudara-saudaraku yang lain, paling tidak aku berhasil menjatuhkan satu musuh itu yang sekiranya akan lebih baik daripada tidak sama sekali, jawab Fan Qiong menjelaskan. Setelah itu Fan Qiong juga melepaskan kekuatannya ke atas udara, hingga tiba-tiba muncullah lingkaran sihir yang berada tepat di hadapannya. Fan Qiong tersenyum tipis, dan dia berkata kepada Fan Ming dengan nada yang menantang. Ayo kita tentukan. Mana di antara teknik naga iblis pemusnah jiwamu atau teknik suci tapak suci pemusnah jiwa milikku yang akan bertahan, tantang Fan Qiong dengan sangat serius. Oh, ternyata dia benar-benar serius dalam ucapannya. Saudara Fan Qiong, berjuanglah. Aku yakin apapun hasilnya kau adalah saudara terbaikku, sarkas Fan Mouni mendukung Fan Qiong. Setelah itu Fan Mouji pun memindahkan tatapannya ke arah Fan Long. Hei kau, bagaimana? Ayo segera kita akhiri pertempuran kita ini. Di bawah saudaraku sudah mulai serius dalam pertarungannya, jadi sangat tidak pantas bagiku untuk membuatnya menunggu terlalu lama, ujar Fan Mouji sambil melepaskan kekuatan spiritual miliknya yang mengakibatkan daerah sekitarnya menjadi terdistorsi. Baik-baik, kelihatannya benar yang dilakukan oleh saudara Fan Ming, jawab Fan Long yang kemudian Fan Long pun juga melepaskan kekuatan spiritual miliknya dengan gila-gilaan. Ayo bocah sialan, kita buktikan kau atau aku yang jatuh berlumuran darah dan mati mengenaskan, ancam Fan Long menunjukkan jarinya ke arah Fan Mouji. Sementara itu Fan Ming pun telah melepaskan kekuatan spiritual miliknya yaitu naga iblis pemusnah jiwa yang ia arahkan ke arah Fan Qiong. Melihat teknik kekuatan spiritual yang menjadi andalan milik Fan Ming telah melesat ke arahnya, dengan cepat Fan Qiong juga melepaskan teknik suci tapak suci pemusnah jiwa miliknya. Dan ia melepaskan teknik itu ke arah naga iblis pemusnah jiwa yang menjadi teknik andalan dari Fan Ming, hingga akhirnya kedua teknik kekuatan spiritual itu pun bertabrakan dan mengakibatkan suatu ledakan yang amat sangat besar, serta menimbulkan sebuah cahaya kilauan yang sangat menyilaukan mata. Bahkan getaran yang ditimbulkan itu dapat dirasakan oleh semua anggota kelompok Chen Feng dan para utusan yang dikirim oleh klan pusat iblis darah dari alam atas. Seluruh anggota kelompok Chen Feng pun tersadar, akan kekuatan spiritual yang sedang beradu itu salah satunya adalah milik saudara Fan Qiong. Kelihatannya saudara Fan Qiong sudah memasuki tahap terakhir dalam pertempuran yang ia jalani, ucap Komandan Iblis Fan Mo. Ya benar, ini ada aura dari kekuatan miliknya. Sangat disayangkan, bahkan saudara Fan Qiong dapat bertarung habis-habisan dengan musuhnya sampai ia pun memiliki kesempatan untuk melepaskan teknik kekuatan yang menjadi andalannya. Sedangkan kita tidak mampu melawan musuh di hadapan kita,
Walaupun kita telah menggabungkan kekuatan milik kita, ucap Komandan Iblis Dixin merasa kecewa. Apa yang telah saudara-saudaraku ini katakan? Fokuslah dalam menyembuhkan luka-luka kita, agar kita dapat cepat kembali untuk melanjutkan pertarungan kita melawan iblis itu. Ini bukanlah akhir dari pertarungan kita, jadi jangan berpikir yang bukan-bukan. Ayo fokuslah agar saudara-saudara kita yang lain tidak mengkhawatirkan keadaan kita, timpal Komandan Iblis Jisa sambil melanjutkan kultivasi miliknya. Dan pada akhirnya Komandan Iblis Van Mo serta Komandan Iblis Dixin pun kembali berkultivasi untuk menyembuhkan semua luka-luka yang mereka derita. Di tempat yang lain, Ling Ling dan Qian Sue langsung menghentikan pertarungannya sejenak ketika merasakan aura kekuatan yang sangat mereka kenali. Aura kekuatan yang meledak ini adalah milik saudara Fan Qiyong. Kakak kelihatannya saudara Fan Qiyong telah mencapai puncak dari pertarungannya. Sebaiknya kita juga harus segera menyelesaikan pertarungan kita ini agar kita dapat membantu Chen Feng, ujar Qian Sue kepada Ling Ling. Benar yang kamu katakan adik Qian Sue, mari kita akhiri pertarungan ini dengan cepat, jawab Ling Ling sambil melesat pergi ke arah lawan-lawannya. Kembali ke tempat di mana Chen Feng dan Fan Xing bertarung. Sambil bertarung tampak sesekali Chen Feng melihat ke arah di mana aura kekuatan spiritual yang aling bertabrakan itu, yang telah menyebabkan getaran serta ledakan yang amat sangat terasa mengerikan. Kelihatannya ini adalah teknik suci tapak suci pemusnah jiwa yang telah aku berikan kepada saudara Fan Qiyong. Tampaknya saudara Fan Qiyong begitu menikmati pertarungan yang sedang ia lakoni, gumam Chen Feng di dalam hatinya. Fan Xing yang memperhatikan raut wajah Chen Feng pun langsung tersenyum miring. Kelihatannya sebentar lagi satu anggota kelompokmu akan segera kehilangan nyawanya. Anggota kelompokmu itu saat ini tengah melawan salah satu saudaraku yang bernama Fan Ming. Kekuatannya memang jauh di bawahku, tapi itu sudah cukup untuk membunuh satu anggota kelompokmu, hina Fan Xing dengan nada yang sombong. Chen Feng yang mendengar perkataan dari Fan Xing itu pun tidak menganggapnya sama sekali. Lalu Chen Feng kembali melesat untuk menyerang Fan Xing. Dasar tidak tahu diri, maki Fan Xing yang juga langsung melesat ke arah Chen Feng. Pertarungan sengit di antara mereka berdua pun kembali terjadi. Mereka saling mengadu kekuatan untuk mengetahui siapa yang layak menjadi pemenangnya. Kembali ke tempat di mana Fan Mouji dan Fan Qiyong yang sedang melawan Fan Ling serta Fan Ming. Saudaraku, kau telah melakukan hal yang terbaik. Sisanya biar takdir yang menentukan kita dapat hidup ataupun mati, ucap Fan Mouji sambil melepaskan kekuatan spiritualnya yang amat sangat besar dan lalu timbul lingkaran sihir tepat di belakangnya, setelah itu dia pun berteriak. Tombak suci penghancur semesta. Lalu dengan jelas sebuah tombak berukuran sangat besar keluar dari dalam lingkaran sihir itu, yang dimana tombak itu berisikan riak-riak energi petir yang amat sangat mengerikan. Teknik yang telah diajarkan oleh Tuan Chen Feng benar-benar sangat mengerikan. Bahkan aku tidak mampu berlama-lama menahannya, Gunan Fan Mouji langsung melesatkan teknik suci tombak suci penghancur semesta yang telah diajarkan oleh Chen Feng itu ke arah Fan Long. Sementara itu Fan Long yang melihat teknik kekuatan spiritual milik Fan Mouji itu sedikit terkejut. Bagaimana mungkin ada kekuatan yang begitu sangat mengerikan yang dimiliki oleh praktisi-praktisi di alam bawah ini? Tidak mungkin ini nyata, aku yakin ini hanyalah halusinasiku saja, gumam Fan Long di dalam hatinya. Dan langsung saja La pun melepaskan kekuatan spiritual miliknya dan di atas kepalanya telah muncul begitu banyak tengkorak-tengkorak yang berwarna merah hitam di mana tengkorak-tengkorak itu adalah teknik kekuatan miliknya. Ayo melesatlah tengkorak-tengkorak setan surgawiku. Hancurkan tombak itu, titah Fan Long sambil berteriak melepaskan teknik kekuatan spiritual miliknya. Lalu tombak suci penghancur semesta milik Fan Mouji pun melesat kencang dan teknik kekuatan spiritual milik Fan Long yang berupa tengkorak setan surgawi miliknya pun juga melesat dengan kencang. Hingga pada akhirnya kedua teknik kekuatan spiritual itu pun saling beradu yang mengakibatkan terjadinya ledakan yang amat sangat besar. Bom. Ledakan kekuatan spiritual yang terjadi antara tabrakan dari dua teknik yang menjadi andalan dari kedua orang itu pun menggema, menyapu ke daerah sekitar mereka. Bahkan ledakan kekuatan spiritual ini lebih besar dari ledakan kekuatan spiritual yang sebelumnya, yang dimana teknik kekuatan spiritual milik Fan Qiyong dan teknik kekuatan spiritual milik Fan Ming saling bertabrakan.
Bahkan ledakan kekuatan spiritual yang terjadi dikarenakan teknik dari Fan Mouji dan teknik dari Fan Long lebih dapat dirasakan di mana daerah pertempuran menjadi terguncang hebat. Seluruh anggota kelompok Chen Feng yang merasakan kekuatan ledakan itu pun menyadari bahwa Fan Mouji telah melepaskan kekuatan spiritual yang menjadi andalannya, yaitu tombak suci penghancur semesta. Menyusul seperti yang Fan Qiong lakukan. Chen Feng di dalam hatinya ia mengetahui bagaimana dampak dari dikeluarkannya tombak suci penghancur semesta itu. Pasti saudara Fan Mouji akan segera jatuh dikarenakan kekuatan spiritualnya telah habis ia gunakan dalam teknik tombak suci penghancur semesta ini. Ketika itu terjadi bahkan manusia biasa saja dapat membunuhnya dengan mudah. Tidak, ini tidak boleh terjadi, gumam Chen Feng merasa khawatir. Setelah itu Chen Feng pun kembali mentransmisikan suaranya kepada Chen Chen, si bayi api hitam kecil, untuk segera membantu Fan Mouji dan Fan Qiong. Mendapat perintah dari ayahnya, Chen Chen pun memalingkan wajahnya ke arah 4 komandan iblis yang tampaknya hampir selesai dalam berkultivasi menyembuhkan luka-luka yang mereka derita. Paman, aku diperintahkan oleh ayah untuk melihat keadaan dari Paman Fan Mouji dan Paman Fan Qiong, kata Chen Chen, bayi api hitam kecil meminta izin. Mendengar ucapan dari Chen Chen, keempat komandan iblis pun bangkit dari keadaan kultivasi milik mereka dan kemudian berkata, "Pergilah Tuan Muda, pergilah segera, kami merasa kekuatan kami telah kembali 80% dan kami yakin kami akan dapat melawan iblis itu yang telah Tuan Muda lemahkan sebelumnya," ucap komandan iblis Dixin. Lalu pada akhirnya Chen Chen, si bayi api hitam kecil itu pun langsung melesat pergi meninggalkan 4 komandan iblis dan langsung mengarah ke tempat di mana Fan Mouji dan Fan Qiong berada. Bab 238. Kembalinya kejayaan komandan iblis Asura. Setelah melihat kepergian dari Chen Chen, si bayi api hitam kecil itu, keempat komandan iblis dari ras iblis Asura itu pun bangkit dari keadaan kultivasi mereka. Tatapan mata mereka berempat, menatap tajam mengarah ke arah di mana Fan Miao berada. Keadaan pria itu saat ini begitu memprihatinkan, tubuhnya penuh dengan luka akibat pertarungannya melawan api hitam kecil. Dan keempat komandan iblis yang melihat hal itu langsung bangkit mendekati iblis sombong tersebut. Sedangkan di tempat yang lain, di mana para boneka iblis tengah berada, muncul riak-riak energi yang mengejutkan mereka. Di mana energi itu berasal dari lubang teleportasi yang awalnya membawa teman-teman Fan Hai menuju ke tempat yang aman, dan melalui lubang teleportasi itu muncullah Pangeran Hua Ling yang telah kembali menyelesaikan tugasnya. "Akhirnya aku kembali," ucap Pangeran Hua Ling tersenyum senang ketika keluar dari lubang hitam tersebut. Namun betapa terkejutnya dia, ketika ia melihat daerah di sekitarnya. Dan juga Pangeran Hua Ling dapat merasakan fluktuasi energi yang cukup besar tengah terjadi di beberapa sisi akibat pertarungan yang amat sangat dahsyat. Kemudian ia juga merasakan ada aura kekuatan yang begitu sangat lemah dan ia pun langsung mengarah ke arah di mana energi spiritual yang telah melemah itu. Hingga pada akhirnya Pangeran Hua Ling mengajak 3 boneka iblis untuk langsung melesat ke arah di mana energi spiritual yang telah melemah tersebut. Ya, tampaknya itu adalah aura energi dari saudara Fan Mouji dan Dan Qiong. Aura energi mereka terus melemah, aku harus cepat sampai di sana, gumam Pangeran Hua Ling di dalam hatinya. Diikuti oleh ketiga boneka iblis. Kembali di tempat, di mana 4 komandan iblis yang tengah bertarung melawan Fan Miao yang sudah melemah, dia pun merasa marah ketika keempat komandan iblis itu menyerang dirinya. "Dasar manusia-manusia sampah. Beraninya kalian bertarung seperti ini, apakah kalian tidak punya malu?" tanya Fan Miao dengan nada kewalahan. "Malu? Buat apa malu menghadapi iblis seperti kalian yang bisanya memburu yang lemah? Namun sekarang ketika yang lemah itu bergandengan tangan melawan kalian, kau sebut itu tidak mempunyai rasa malu? Sungguh konyol kau iblis sialan," jawab komandan iblis Fan Mo sambil langsung melesat ke arah di mana Fan Miao berada. "Ayo majulah kalian semua. Kalian pikir kalian mampu mengalahkanku tanpa makhluk api hitam kecil itu? Sayang kalian belum punya kekuatan seperti itu," ejek Fan Miao kembali bangkit dan langsung mengeluarkan harta pusaka berbentuk cakram yang dia lesatkan ke arah keempat komandan iblis yang ingin menyerangnya. Melihat cakram yang mengarah menuju ke arahnya, komandan iblis dari ras iblis Asura Fan Mo pun mengeluarkan harta pusakanya yang berbentuk pedang kembar, yang masing-masing pedang itu memiliki aura dingin yang menusuk-nusuk hingga ke dalam jiwa.
Kemudian Komandan Iblis Fan Mo pun langsung melepaskan pedang kembarnya itu ke arah cakram iblis yang dilesatkan oleh Fan Miao. Sementara Komandan Iblis Fan Mo tengah bergulat dengan cakram milik Fan Miao, ketiga Komandan Iblis yang lain tidak tinggal diam. Mereka pun langsung melesat hendak menyerang Fan Miao secara bersama-sama. Dasar kurang ajar, benar-benar manusia-manusia rendahan. Bagaimana mungkin, diri yang mulia ini dapat kewalahan menghadapi manusia-manusia rendah seperti kalian? Ucap Fan Miao dengan lantang. Lalu kembali komandan utama dari klan pusat iblis darah Fan Miao melepaskan energi kekuatan spiritualnya dengan sangat ekstrim. Melihat hal itu komandan iblis Dixin dan kedua rekannya menghentikan langkahnya. Lihatlah iblis itu membakar esensi kehidupannya. Dia akan berjuang mati-matian untuk menambah kekuatan, ucap Komandan Iblis Dixin. Kalaupun memang benar dia akan membakar esensi kehidupannya untuk memiliki kekuatan yang besar di sisa-sisa kekuatan yang ia miliki. Memangnya kenapa? Apakah kita tidak memiliki kekuatan seperti itu? Tanya Komandan Iblis Jisa yang langsung melakukan teknik dari kekuatan spiritual miliknya. Saudaraku, apakah kau akan melakukan hal itu? Tanya Komandan Iblis Dixin meyakinkan. Tentu saja saudaraku, memangnya apalagi yang kita tunggu? Bukankah saudara dan Mouji dan Fan Qiong telah melakukannya? Mereka telah melakukan tugas yang diberikan oleh Tuan kita dengan benar. Sekarang adalah giliran kita untuk melakukan hal yang sama seperti saudara Fan Mouji dan Fan Qiong lakukan, jawab Komandan Iblis Jisa lalu membuat segel di tangannya dan berkata keras. Teknik terlarang darah. Kenaikan darah suci terbukalah. Sontak energi dari Komandan Iblis Jisa tiba-tiba langsung meroket hingga beberapa tingkat. Seluruh energi alam seperti berputar-putar ingin masuk ke dalam tubuhnya. Melihat hal itu, ketiga Komandan Iblis yang lain pun langsung mendekat ke arah Komandan Iblis Jisa dan mereka pun langsung melakukan teknik yang sama seperti yang dilakukan oleh Komandan Iblis Jisa. Dan dalam sekejap, aura dari tubuh keempat Komandan Iblis dari ras Iblis Asura itu melonjak naik. Populasi energi yang amat sangat besar terpancar dari keempat komandan iblis itu. Hingga fluktuasi energi dari keempat komandan iblis yang terpancar keluar dari tubuh mereka itu pun dapat dirasakan oleh seluruh anggota Chen Feng yang tengah bertarung. Tak terkecuali pancaran aura kekuatan dari keempat komandan iblis itu dapat dirasakan oleh Pangeran Hualing yang sedang terbang melesat di atas udara. Ini adalah aura dari saudara Komandan Iblis, mereka telah menggunakan teknik terlarang mereka yang diberikan oleh Tuan. Kelihatannya benar musuh yang kali ini kami hadapi memanglah musuh yang sangat kuat. Kemudian Pangeran Hualing menambah kecepatannya agar ia bisa sampai ke tempat di mana Fan Mouji dan Fan Qiong berada. Kembali ke tempat di mana Komandan Iblis utama dari klan pusat Iblis darah Fan Miao dan empat Komandan Iblis dari ras Iblis Asura yang tengah bertarung. Aku akui kalian memang hebat, cocok dengan nama besar yang dimiliki oleh klan Iblis Asura. Yang dimana di dalam klan itu memiliki teknik-teknik yang cukup kuat, namun itu pada waktu zaman dahulu, sedangkan sekarang bukanlah zaman kalian lagi untuk pamer kekuatan, karena kalian hanyalah orang-orang yang terbuang, ucap Fan Miao menghina. Mendengar hinaan yang dilontarkan oleh Fan Miao, keempat komandan iblis dari ras Iblis Asura itu hanya terdiam. Akan tetapi di dalam pikiran mereka terkenang masa lalu yang di mana Iblis Asura mengalami pembantaian yang dilakukan oleh para dewa dari alam surga, klan Iblis Darah Pusat dan klan Iblis Jiwa. Hingga detik kemudian, emosi dari para komandan Iblis dari ras Iblis Asura itu pun melonjak tajam. Kemarahan timbul dari dalam hati mereka yang berimbas kepada munculnya kembali garis keturunan darah ras Iblis Asura dari dalam tubuh mereka yang telah lama hilang, diakibatkan tersegel oleh para dewa-dewa dari alam surga. Lalu garis keturunan darah Iblis Asura yang dengan tajam pun berkolaborasi dengan teknik larangan yang telah diberikan oleh Chen Feng sebelumnya. Setelah itu aura dingin yang sangat mengerikan muncul dari dalam tubuh mereka. Akhirnya kekuatan ini muncul kembali. Apakah kalian melihatnya para saudara-saudaraku? Dan untuk para keluargaku lihatlah kami. Teriak Komandan Iblis yang senang dikarenakan kekuatannya pada masa lampau telah kembali walaupun hanya sekian persen saja. Saudara-saudaraku ayo kita lakukan teknik itu. Mendengar perkataan dari Komandan Iblis Fan Mo yang berkata kepada mereka, ketiga Komandan Iblis lainnya pun langsung mengerti apa maksud dari Komandan Iblis Fan Mo. Lalu keempat komandan iblis dari ras Iblis Asura itu pun langsung membuat segel di tangannya dan kemudian berteriak bersama-sama.
Formasi suci pembantaian darah aktifkan. Sebuah lingkaran berisikan energi yang cukup mengerikan muncul di ketiga sisi dari keempat komandan iblis dari ras iblis Asura itu. Hebat-hebat, kalian memang benar-benar ras dari iblis terkutuk itu, kekuatan yang begitu besar akan tetapi kalian pikir itu cukup untuk mengalahkanku, ucap Fan Miao sambil merentangkan tangannya ke atas. Detik kemudian di belakang tubuhnya muncul sesosok iblis raksasa yang memegang sabit di tangannya. Lalu Fan Miao pun merentangkan tangannya ke arah 4 komandan iblis dari ras iblis Asura itu. Dan iblis berukuran raksasa itu pun mengayunkan sabitnya ke arah 4 komandan iblis, mereka yang melihat teknik kekuatan iblis itu telah dilancarkan ke arah mereka berempat, langsung berusaha menghalaunya, hingga keempat komandan iblis juga mengaktifkan teknik kekuatan mereka. Sontak saja dari dalam lingkaran sihir itu keluar cahaya merah hitam berisikan riak-riak energi petir yang begitu sangat mendominasi, yang melesat kencang ke arah sabit yang diayunkan oleh iblis raksasa yang merupakan teknik dari Fan Miao. Lalu kedua teknik serangan itu pun saling bertabrakan keras, hingga mengakibatkan sebuah ledakan yang memekakkan telinga untuk yang mendengarnya. Bum-bum-bum, lagi dan lagi dentuman serta getaran yang ditimbulkan dari kedua teknik kekuatan spiritual yang bertabrakan itu mengakibatkan seluruh daerah di sekitarnya luluh lantak hancur berkeping-keping. Getaran tekanan yang dihasilkan dari ledakan dua teknik itu pun berimbas kepada Fan Miao dan keempat komandan iblis dari ras iblis Asura. Mereka pun terpental jauh hingga beberapa kali dan menabrak dinding batu yang berada tepat di belakang mereka. Sedangkan di tempat yang lain, khususnya di tempat Chen Feng dan Fan Xing berada yang sedang bertarung mereka menghentikan pertarungan sejenak karena merasakan kekuatan besar itu. Hei bocah, rasakanlah itu, pasti kau juga telah merasakan aura energi yang sedang bertarung satu sama lain itu bukan? Lagi dan lagi pasti kau akan kehilangan satu persatu anggota dari kelompokmu, ejek Fan Xing dengan bangga. Kau berkata seperti itu, apakah kau pikir para teman-temanmu tidak mengalami nasib yang sama seperti yang kau ucapkan itu? Atau malah sebaliknya bukan anggota kelompokku yang bernasib sial melainkan para teman-temanmu itu yang akan bernasib sial, jawab Chen Feng tak kalah mengejek. Sambil terus melanjutkan pertempuran dan eradu pukulan dengan Fan Xing. Mendengar perkataan Chen Feng, Fan Xing pun tertawa keras, lalu Fan Xing berkata kembali. Hahaha. Perkataanmu itu sungguh menggelikan, mana mungkin seseorang yang abadi seperti kami dapat kalian musnahkan. Sebelumnya di saat aku mengetahui kalian telah mengalahkan dan membunuh seluruh utusan yang dikirim oleh klanku kemarin, aku berpikir bahwasanya memang kalian adalah orang-orang yang kuat. Akan tetapi ketika aku beradu pukulan denganmu, maka aku mengetahui itu hanyalah pikiran cemasku saja karena kau sebagai pemimpin mereka memang benar-benar lemah. Bahkan sekarang aku yakin bahwa di belakang kalian pasti masih ada orang-orang dengan kekuatan yang besar sedang mengintai kami. Tapi apakah kalian berpikir kami akan takut dan gentar? Tidak sama sekali. Asal kau tahu saja, ketika aku dan para teman-temanku berada dalam bahaya orang-orang kuat di alam atas tepatnya di dalam klan pusat iblis darah akan berdiam diri begitu. Tentu saja tidak, jelas Fan Xing kembali sambil terus beradu pukulan melawan Chen Feng. Kau pikir aku takut dengan yang kau ucapkan barusan? Sedari awal aku membantai para teman-temanmu yang kalian kirim ke alam bawah ini, karena aku sudah berniat untuk menghancurkan dan membersihkan serta menghilangkan nama klan iblis darah dari dunia ini, jawab Chen Feng sambil menebaskan pedang kuno legendaris miliknya ke arah Fan Xing secara brutal. Bab 239. Kekalahan Fan Long dan Fan Ming. Lalu apakah kau pikir dengan kau mengatakan hal itu, maka aku akan takut kepadamu? Tentu saja tidak, justru aku semakin bersemangat untuk mengetes seberapa hebat orang yang akan datang menyelamatkan kamu itu. Tantang Chen Feng dengan nada tak kalah sombong. Kau bocah sialan, benar-benar sombong, hanya memiliki kekuatan yang lemah saja kau berani bersikap seperti itu kepadaku. Tidak perlu orang-orang yang lebih kuat dariku yang berada di klan pusat iblis darah, yang harus turun untuk menghadapimu, karena aku saja sudah cukup untuk membunuhmu dan para anggota kelompokmu itu, jelas Fan Xing sambil terus bertarung melawan Chen Feng. Sedangkan di tempat yang lain, Chen Chen si bayi api hitam kecil yang pergi melesat ke arah di mana Fan Mauji dan Fan Qiong berada, kini sudah tiba di tempat pertarungan tersebut.
Setibanya di lokasi itu, Chen Chen si bayi api hitam kecil hanya melihat sebuah tempat yang telah hancur porak-poranda dan juga meninggalkan puing-puing serta pepohonan yang telah hancur berkeping-keping. Diakibatkan oleh ledakan antara kedua kekuatan spiritual yang saling bertabrakan beberapa waktu yang lalu. Chen Chen pun langsung melihat ke sekelilingnya, mencari keberadaan di mana Fan Mouji dan Fan Qiyong berada saat ini. Hingga tak lama kemudian, dia merasakan aura dari Fan Mouji dan Fan Qiyong yang masih berada di sekitar reruntuhan itu. Lalu dengan secepat kilat, Chen Chen si api hitam kecil itu pun langsung melesat ke arah di mana Fan Mouji berada, dengan cara memecah dirinya menjadi dua bagian untuk mencari keberadaan Fan Mouji dan juga Fan Qiyong. Beberapa waktu kemudian Chen Chen si bayi api hitam kecil itu akhirnya menemukan keberadaan dari Fan Mouji dan Fan Qiyong. Paman, ini aku Chen Chen, sapa Chen Chen dengan keras. Suara Chen Chen yang memanggil Fan Mouji dan Fan Qiyong pun membuat kedua orang itu mempunyai kesempatan untuk meminta pertolongan. Mereka langsung mengangkat tangan sebagai pertanda akan keberadaan dari mereka berdua. Yang mana keadaan dari mereka berdua kini sangatlah mengenaskan, tubuh mereka berdua dipenuhi dengan begitu banyak luka dan darah yang membasahi tubuh mereka. Bahkan saat ini aura kekuatan jiwa serta aura kehidupan mereka pun telah menipis. 1. Melihat hal itu Chen Chen dengan cepat menggunakan teknik yang telah diberikan oleh Chen Feng untuk menyembuhkan Fan Mouji dan juga Fan Qiyong. Hingga akhirnya teknik itu pun membungkus tubuh dari Fan Mouji dan Fan Qiyong di dalam cahaya merah gelap yang berisikan riak-riak petir di dalamnya. Setelah selesai membungkus tubuh Fan Mouji dan Fan Qiyong, Chen Chen mengaktifkan kekuatan spiritual miliknya, yang dimana dia tengah menyadari bahwa adanya aura kehidupan yang telah muncul tidak jauh dari dirinya saat ini. Kelihatannya iblis-iblis itu masih hidup, aku bisa merasakannya, gumam Chen Chen pelan. Dan benar saja tebakan Chen Chen, karena ketika kabut debu yang diakibatkan oleh ledakan kekuatan spiritual sebelumnya telah menghilang, tampaklah dua sosok iblis yang bangkit dengan terhuyung-huyung. Sosok itu adalah Fan Ming dan Fan Long, yang berusaha bangkit dari kesakitan mereka. Sialan, keadaan memalukan seperti apa ini? Sampai-sampai kita bisa menjadi seperti ini? Tanya Fan Long merasa kesal dan juga marah. Seharusnya sedari awal, kita mempercayai apa yang diucapkan oleh saudara Fan Xing. Dengan tidak melawan mereka secara terpisah, karena aku akui mereka bukanlah para kultivator-kultivator biasa yang berada di alam bawah dan sepertinya rumor yang beredar itu adalah benar adanya, ucap Fan Ming menimpali dengan suara yang lemah. Setelah itu mereka berdua berusaha untuk berdiri kembali, namun ketika mereka berdua sedang berbincang sejenak, tiba-tiba saja ada aura dingin yang begitu lemah hadir tepat di belakang tubuh mereka berdua, hingga detik kemudian. Serup, seruap, muncul dua buah pedang yang berhasil menusuk ke tubuh mereka berdua dari arah belakang, hingga menembus ke arah depan. Fan Long yang merasakan sakit di bagian dadanya akibat tusukan benda tajam itu pun langsung menjerit histeris. Dasar kurang ajar, begitu hina cara kalian, apakah seperti ini kultivator di alam bawah? Tanya Fan Long yang sudah memegang pedang yang menembus tepat di dadanya, sambil memuntahkan seteguk darah segar dari dalam mulutnya. Kau telah menunggu di waktu yang tepat. Bukankah seharusnya kau telah berada di dekat kami setelah kami mengaktifkan teknik andalan kami dan menunggu hingga kami kehabisan kekuatan spiritual milik kami? Tanya Fan Ming kepada sosok yang ada di belakang mereka. Lalu sosok di belakang itu yang ternyata adalah Fan Hai sang ketua klan iblis darah alam bawah pun, menjawab pertanyaan dari mereka berdua dengan tertawa gembira. Hahaha, lihatlah ayah dan ibu, aku telah berhasil membalaskan dendam kalian berdua, dengan cara membunuh orang yang telah menghancurkan keluarga kita. Teriakan Fan Hai tampak sangat gembira. Mendengar teriakan dari sosok di belakangnya itu, Fan Long pun menjadi terkejut. Lalu ia mencoba menoleh ke belakang sambil bertanya. Siapa kau? Siapa kau sebenarnya? Kenapa kau ikut campur dalam pertempuran ini? Apakah aku mempunyai kesalahan kepadamu? Tanya Fan Long dengan penuh emosi. Mendengar pertanyaan yang dilontarkan oleh korbannya, Fan Hai pun kembali menekan pedang yang berada di tangannya untuk memperdalam tusukannya ke dalam tubuh Fan Long. Fan Long menjerit kesakitan, lalu kemudian Fan Hai berkata kepada kedua sosok iblis itu. Kau bertanya kesalahanmu apa? Tentu saja kesalahanmu sangatlah banyak, teriak Fan Hai menjerit marah.
Kemudian Fan Long kembali bertanya lagi menggunakan sisa-sisa dari kekuatan miliknya. Siapa kau sebenarnya? Aku tidak pernah merasa pernah melihatmu. Jadi bagaimana mungkin aku memiliki kesalahan kepadamu? Cih, apakah kau lupa atas kejadian ratusan tahun yang lalu? Ketika kau membantai sebuah keluarga kecil di desa Nan yang ada di dekat perbatasan antara kota Kekaisaran Iblis Darah dengan Kekaisaran Iblis Jiwa. Apakah kau juga lupa jika kau telah membuang seorang remaja ke alam bawah ini? Teriak Fan Hai sambil kembali menekan pedang miliknya untuk masuk lebih dalam lagi ke dalam dada Fan Long. Fan Long yang mendengar perkataan dari sosok di belakangnya itu pun sedikit terdiam, dia berpikir di dalam hatinya akan ingatan masa lalu yang pernah dia lakukan. Hingga tak lama kemudian, Fan Long tertawa hebat. Hahaha, ternyata kau adalah remaja yang menangis saat itu. Aku tidak menyangka jika kita dapat kembali bertemu di situasi seperti saat ini. Apakah kau selalu mengingat kejadian itu anak muda? Padahal aku telah melupakannya, bahkan tidak pernah mengingatnya sama sekali. Jika kau tidak memberitahukan masalah ini kepadaku terlebih dahulu, dan ternyata begitu ya, aku pikir kau telah mati ketika aku melemparkanmu ke jurang kematian iblis darah, ucap Fan Ling sambil tertawa keras mengejek Fan Hai. Dasar iblis hina. Kalian berdua pantas untuk mati, ucap Fan Hai merasa marah. Setelah itu Fan Hai menggunakan pedangnya untuk mengoyak tubuh Fan Long menjadi dua bagian. Sehingga tubuh Fan Long terbelah saling terpisah menjadi dua bagian. Mati kau iblis! Teriak Fan Hai dengan keras ketika setelah berhasil menghabisi Fan Long. Melihat saudaranya telah dibunuh, Fan Ming pun menjadi murka. Berani kau pengkhianat, beraninya kau membunuh Fan Long. Kau pikir dirimu akan selamat. Ingatlah tetua agung pasti akan datang untuk membunuhmu, ancam Fan Ming kepada Fan Hai. Mendengar ancaman Fan Ming, Fan Hai tidak mengindahkannya sedikit pun, lalu dia pun kembali menebaskan pedangnya yang ada di tangan kanannya tepat ke leher Fan Ming. Hingga membuat kepala Fan Ming langsung terlepas dari tubuhnya, dan pada akhirnya kedua komandan utama itu pun mati menjadi ketiadaan, dan hanya menyisakan inti suci dari tubuh mereka berdua. Lalu ketika inti suci itu tampak melayang di udara, Fan Hai pun mendengar transmisi suara yang dikirimkan oleh Chen Feng. Di mana Chen Feng berkata kepada Fan Hai untuk segera memurnikan kedua inti suci itu agar masuk ke dalam tubuhnya. Kemudian Fan Hai pun menjawab perkataan Chen Feng. Maaf Tuan, maaf sekali lagi, tapi apakah aku pantas untuk menerima ini semua? Tanya Fan Hai merasa tidak yakin. Fan Hai, cepat lakukan perintahku dan segera murnikan kedua inti suci itu, tidak ada waktu lagi untuk bertanya, jelas Chen Feng terdengar tegas. Setelah itu Chen Chen yang berada di bawah pun akhirnya melesat ke arah Fan Hai untuk mendekati pria tersebut. Paman Fan Hai, benar yang dikatakan oleh ayahku, sekarang juga cepatlah murnikan kedua inti suci itu, agar segera masuk ke dalam tubuh paman. Karena kalau tidak, maka inti suci itu akan kabur dan pada akhirnya kedua iblis itu akan dapat hidup kembali, ucap Chen Chen si bayi api hitam kecil itu menjelaskan kepada Fan Hai. Baiklah, kalau memang itu adalah perintah dari Tuan, maka baiklah. Hamba akan berusaha untuk memurnikan kedua inti suci itu, jawab Fan Hai sembari mengambil sikap berkultivasi untuk memurnikan kedua inti suci milik Fan Long dan juga Fan Ming. Melihat hal itu Chen Chen si bayi api hitam kecil pun, membentuk sebuah formasi yang mengelilingi Fan Hai, agar dia dapat dengan mudah memurnikan kedua inti suci itu untuk masuk ke dalam tubuhnya. Bab 240. Keberhasilan Ling Ling dan Qian Sui. Tak lama berselang, tibalah Pangeran Hua Ling di lokasi, tepat di mana Fan Mouji dan Fan Qiyong berada. Dia yang melihat keberadaan Chen Chen pun, langsung turun dan mendekati tuan mudanya itu. Hormat saya tuan muda, sapa Pangeran Hua Ling yang melihat ke arah Chen Chen si bayi api hitam kecil itu. Paman Hua Ling, Anda telah kembali setelah melakukan tugas untuk mengawal para teman-teman Fan Hai menuju ke tempat yang telah ditentukan oleh ayahku, ujar Chen Chen si bayi api hitam kecil. Benar tuan muda, setelah selesai melaksanakan tugas, hamba pun langsung kembali ke tempat ini. Namun ketika hamba baru keluar dari lubang teleportasi itu, hamba langsung merasakan aura dari saudara Fan Mouji dan saudara Fan Qiyong yang telah melemah, itu sebabnya hamba memutuskan untuk pergi kemari guna mencari keberadaan para saudara hamba yang tuan muda. Jelas Pangeran Hua Ling kepada Chen Chen.
Kau benar Paman. Memang pada awalnya keadaan dari Paman Fan Mouji dan Fan Qiong sangat mengkhawatirkan, namun sekarang mereka berdua telah melewati masa-masa kritis itu, jadi Paman Hua Ling tidak perlu mengkhawatirkannya lagi, jawab Chen Chen si bayi api hitam kecil itu. Oh, ternyata begitu, sekarang hamba tenang mendengarnya Tuan Muda, ucap Pangeran Hua Ling sambil menatap ke arah Fan Mouji dan juga Fan Qiong yang sedang berkultivasi guna memulihkan tubuh mereka. Oh iya Paman. Sebaiknya Paman pergi ke arah keempat Paman Komandan Iblis, karena saat ini aku merasakan aura dari mereka berempat telah sedikit melemah, Tita ucap Chen Chen si bayi api hitam kecil itu kepada Pangeran Hua Ling. Mendengar perintah dari Tuan Mudanya, Pangeran Hua Ling pun langsung undur diri, hendak pergi ke arah keempat Komandan Iblis dari ras Iblis Asura itu berada. Kalau begitu hamba mohon izin Tuan Muda, ucap Pangeran Hua Ling. Ya Paman. Setelah melihat kepergian Pangeran Hua Ling, kini tatapan Chen Chen tertuju ke arah Fan Hai yang tampaknya telah berhasil memurnikan inti suci milik dua komandan utama dari klan pusat iblis di darah alam atas itu. Paman, sekarang Paman sudah selesai memurnikan inti suci ini. Selanjutnya aku akan segera pergi menuju ke arah keempat para paman-paman komandan iblis berada saat ini, ucap Chen Chen si bayi api hitam kecil. Tak lama kemudian, Chen Chen pun pergi menyusul Pangeran Hua Ling yang sudah melesat pergi ke arah keempat komandan iblis dari ras iblis Asura itu berada. Sementara itu, di tempat yang lain, saat ini Ling Ling dan Qian Sui yang tengah bertarung melawan para bawahan dari Fan Xing, akhirnya memutuskan untuk mengeluarkan teknik dari kekuatan spiritual miliknya, guna melawan teknik-teknik dari para bawahan Fan Xing yang tampaknya akan dilesatkan ke arah mereka berdua. Lalu Ling Ling dengan pedang kuno legendaris miliknya pun menebaskan kekuatan spiritual dari pedang itu ke arah tengkorak-tengkorak setan yang menjadi teknik-teknik dari para bawahan Fan Xing yang sedang menyerang dirinya. Sedangkan Qian Sui juga mengeluarkan tekniknya dengan pedang bulan sabit miliknya yang lalu dia lepaskan dari niat pedang membunuhnya untuk membantu Ling Ling dalam mengalahkan teknik tengkorak setan milik para bawahan Fan Xing. Melihat para teknik tengkorak mereka telah musnah, para bawah Fan Xing pun mendengus marah. Kurang ajar, dasar wanita J Asteris Leng. Padahal kedua wanita ini hanya berada di tingkat ranah alam suci puncak, tapi mengapa mereka berdua memiliki kekuatan spiritual yang sangat besar dan seakan-akan kekuatan mereka tidak ada habisnya, sedangkan kita yang telah berada di ranah alam dewa tingkat 4 masih dapat ditahan oleh mereka. Ternyata rumor itu benar adanya, jika mereka pasti orang-orang dari sisa-sisa ras iblis Asura yang berada di alam bawah ini. Benar yang kau katakan, tapi andai saja kalau kita dapat menangkap mereka berdua, aku yakin pasti kita akan dipromosikan, serta akan mendapatkan hadiah yang besar dari Tetua Agung. Ya benar yang kau katakan saudaraku. Jika begitu, tunggu apa lagi, sekarang juga ayo kita lakukan serangan itu, ajak salah satu dari kelompok bawahan Fan Xing tersebut. Hingga detik kemudian, langsung saja keseluruhan dari mereka pun mengelilingi Ling Ling dan Qian Sui, setelah itu mereka pun membuat segel di tangannya yang kemudian dari bawah kaki mereka serta dari atas kepala mereka, muncul sebuah lingkaran sihir yang memiliki tekanan spiritual yang menakutkan. Kali ini kalian berdua pasti mati. Teriak salah satu dari kelompok bawahan Fan Xing itu sambil berteriak serentak. Formasi pembersihan darah, aktifkan. Lalu tak lama berselang lama muncullah sebuah aura merah darah yang keluar dari setiap lingkaran hitam itu, yang memiliki tekanan yang mengoyak jiwa. Menyerahlah sebelum kalian mati menjadi ketiadaan. Ancam salah satu dari anggota kelompok Fan Xing itu kepada Ling Ling dan Qian Sui. Melihat teknik yang dikeluarkan oleh para bawahan komandan iblis tersebut, Qian Sui pun merasa sedikit panik, kakak. Sepertinya formasi ini dapat mengikis kekuatan jiwa milik kita, ucap Qian Sui kepada Ling Ling. Jangan panik adik, tidak mungkin kita akan kalah hanya dengan serangan seperti ini, bagaimana harga diri kita dapat dikalahkan oleh orang-orang bawahan seperti mereka, sementara para bawahan suami kita yang lain, sepertinya telah menyelesaikan tugas mereka untuk mengalahkan para komandan iblis darah itu, jawab Ling Ling menyiratkan aura yang sangat mengerikan. Setelah itu Ling Ling pun langsung menghunuskan pedangnya dan mengeluarkan teknik pembantaian miliknya.
Hingga beberapa detik kemudian langsung saja di belakang tubuh dari Ling Ling muncullah seekor ular piton surgawi raksasa yang memancarkan aura warna-warni yang begitu menyilaukan mata, serta mengeluarkan aura mistik yang dapat melelehkan setiap aura merah darah milik teknik pembersihan darah itu. Lalu Qiansu pun juga ikut mengeluarkan kekuatan dari niat pedang pembunuh miliknya, hingga tepat di belakangnya tubuhnya muncul sebuah pedang suci yang berbentuk raksasa yang mengeluarkan energi surga yang begitu murni, yang dapat menetralisir seluruh aura merah darah yang mengarah kepadanya. Melihat teknik dari kedua wanita itu, mereka para bawahan Fan Xing langsung menatap terkejut. Apa itu? Bagaimana mungkin ada kekuatan yang begitu murni? Bahkan teknik terlarang dari pasukan utama dari klan iblis darah kita tidak dapat menandingi teknik mereka berdua, sungguh niat pedang yang sangat mengerikan, ucap para anak buah Fan Xing. Setelah itu Ling Ling dan Qiansu langsung melancarkan dua teknik niat pedang miliknya untuk menghantam formasi pembersihan darah milik anggota kelompok bawahan Fan Xing tersebut. Hingga pada akhirnya seekor ular piton surgawi dan sebuah pedang suci surgawi milik teknik dari Ling Ling dan Qiansu akhirnya menabrak dinding dari formasi milik para bawaan dari Fan Xing. Dan tabrakan dari teknik-teknik itu pun mengakibatkan ledakan yang cukup besar dan seperti terdengar suara pecah-pecahan yang sangat menggelegar di telinga mereka. Hei kalian semua, cepat perkuat formasi kita. Bagaimana mungkin formasi kebanggaan milik pasukan kita dapat dihancurkan hanya dengan satu tebasan pedang ini, sungguh ini benar-benar tidak mungkin. Ucap para bawahan Fan Xing yang lama-kelamaan, akhirnya seluruh formasi dinding itu pun retak dan pada akhirnya Ling Ling menekankan teknik niat pembantaian miliknya. Sampai beberapa saat kemudian, akhirnya dinding dari formasi itu pun hancur luluh lantak, seluruh anggota bawahan Fan Xing pun terpental mundur hingga beberapa meter ke belakang. Setelah itu, mereka berusaha untuk bangkit kembali, namun belum sempat mereka menetralkan tubuh mereka, tiba-tiba saja Qiansu telah muncul di hadapan mereka dan langsung menebaskan energi pedang miliknya yang berisikan niat pedang pembunuh Tang sangat mengerikan. Hingga dalam sekejap saja, beberapa dari anggota dari kelompok bawaan Fan Xing itu mati menjadi ketiadaan. Lalu sisa-sisa dari para bawahan Fan Xing yang melihat kejadian itu pun, menjadi terkejut melihat pada teman-temannya telah mati hanya dalam sekali tebasan oleh wanita cantik di hadapan mereka. Akan tetapi belum sempat mereka menghilangkan keterkejutan mereka, dengan cepat Ling Ling telah muncul di belakang mereka hanya dalam sekedipan mata dan langsung menebas beberapa orang itu menggunakan pedang kuno legendaris miliknya yang berisik yang niat pedang pembantaian. Hingga seketika saja, sisa-sisa dari para bawahan Fan Xing itu pun mati menjadi ketiadaan akibat tebasan pedang Ling Ling. Setelah semua selesai, Ling Ling pun mengajak Qiansu untuk pergi ke arah Chen Feng suami mereka berdua. Tapi di saat Ling Ling dan Qiansu sudah dekat dengan lokasi Chen Feng, tiba-tiba saja di dalam pikiran mereka mendengar suara yang ditransmisikan oleh Chen Feng. Kalian berdua berhenti, dan jangan datang kemari. Biarkan aku yang menyelesaikan di sini dan jangan sekali-kali kalian dan para saudara-saudara yang lain datang mendekat ke arahku, ucap transmisi suara dari Chen Feng membuat Ling Ling merasa marah. Memangnya kenapa? Kenapa aku tidak boleh mendekat? Bukankah akan lebih cepat jika aku datang membantumu? Apakah kau tidak percaya dengan kekuatan milikku? Tanya Ling Ling kecewa setelah mendengar suara Chen Feng. Bukan itu maksudku. Musuh kali ini lebih jauh kekuatannya berkali-kali lipat dari musuh-musuh yang kalian lawan sebelumnya. Aku tidak ingin kalian menjadi terluka jika bertarung membantuku di sini, jelas Chen Feng. Namun dengan watak keras dari Ling Ling, dia tidak sedikit pun mendengarkan perkataan dari suaminya itu. Dan dia tetap ingin melesat pergi ke arah suaminya. Chen Feng yang menyadari hal itu pun langsung mengeluarkan bendera-bendera formasi suci yang berada di dalam cincin penyimpanan ruangan miliknya. Dan dalam sekejap saja, Chen Feng mengaktifkan formasi 9 area suci miliknya itu, hingga secepat kilat aura kuning langsung muncul membungkus di mana tempat pertarungan antara Chen Feng melawan Fan Xing saat ini. Melihat hal itu, Fan Xing pun langsung tertawa dengan keras. Lalu berkata lantang kepada Chen Feng, "Hai bocah, apa maksudmu dengan membentuk dinding pertahanan seperti ini? Apakah kau pikir dengan membuat dinding pertahanan aku dapat kau penjarakan? Sungguh menggelikan niatmu itu bocah. Bisa-bisanya kultivator hebat di tingkat ranah alam dewa ingin kau kurung seenak hatimu. Dasar sampah," maki Fan Xing dengan sangat marah.
Lalu ia pun mengarahkan senjata Trisula yang ada di tangannya ke arah Chen Feng. Setelah itu dia juga menambahkan senjata Trisula itu dengan kekuatan spiritual miliknya dan langsung dia lepaskan ke arah dinding formasi yang dibuat oleh Chen Feng. Namun sungguh mengejutkan, karena pada akhirnya senjata Trisula itu terpental akibat tidak dapat menembus formasi suci yang dibentuk oleh Chen Feng. Kurang ajar, formasi apa itu? Mana mungkin seorang kultivator di alam bawah memiliki tingkat formasi yang begitu mengerikan seperti itu? Gumam Fan Xing merasa heran dan juga kesal. Sedangkan Chen Feng yang melihat kebingungan dari wajah Fan Xing pun tersenyum miring. Bukankah dengan begini kita akan dapat bertarung secara adil? Aku jamin tidak akan ada yang dapat membantu atau mengganggu pertarungan kita berdua. Jadi kau tidak akan berkata bahwa kau nantinya akan dikalahkan dengan tidak adil, disebabkan para anggota kelompokku yang bergabung bersamaku untuk melawan dirimu, karena yang pastinya kau tahu para anggota kelompokmu telah keseluruhannya mati di tangan para anggota kelompokku bukan? Sarkas Chen Feng dengan tersenyum tipis. Benar-benar merepotkan, bagaimana mungkin mereka semua bisa kalah oleh kultivator-kultivator dari alam bawah ini? Dasar sampah. Maki Fan Xing yang telah menyadari dan mengetahui jika para teman-teman dan para bawahnya telah dikalahkan oleh para anggota kelompok dari anak muda yang berada di hadapannya. Sementara itu Pangeran Hualing yang menuju ke arah keempat Komandan Iblis. Akhirnya telah sampai di tempat keempat Komandan Iblis dan Fan Miao yang sedang bertarung. Hingga pada akhirnya Pangeran Hualing pun menemukan keberadaan keempat Komandan Iblis yang sudah sangat terluka parah, akibat melawan komandan utama dari klan pusat iblis darah Fan Miao. Saudara-saudaraku, panggil Pangeran Hualing sambil turun melihat keadaan para komandan iblis itu. Lalu dia mengeluarkan sebuah botol giok dari dalam cincin penyimpanannya, setelah itu dia keluarkan keempat butir pil yang langsung dia masukkan ke setiap mulut dari para keempat komandan iblis itu. Tak lama berselang, akhirnya keempat komandan iblis itu pun dapat bangkit walaupun tubuh mereka masih dalam keadaan yang sangat lemah. Terima kasih saudara Hualing. Sekarang juga, tolong saudaraku cepat bunuh Fan Miao komandan iblis darah itu sebelum dia dapat bangkit kembali, mohon komandan iblis Fan Mo sambil merintih kesakitan. Baiklah saudara Fan Mo, aku akan melaksanakan tugas yang telah kau berikan. Dan untuk kalian semua, sebaiknya kalian memulihkan keadaan kalian terlebih dahulu, ucap Pangeran Hualing sambil memalingkan pandangannya ke arah yang tidak jauh dari tempat dia berdiri. Setelah itu dia mengeluarkan pedang miliknya dan langsung melesat ke arah tersebut, kemudian dia pun melihat satu sosok tubuh yang sedang ingin memulihkan keadaannya itu. Oh ternyata kau yang bernama Fan Miao. Sapa Pangeran Hualing yang langsung menebaskan kekuatan dari pedang miliknya ke arah Fan Miao. Menyadari serangan yang ditunjukkan ke arahnya, Fan Miao yang telah kehabisan kekuatan spiritual miliknya tidak dapat menghindar lagi, dia hanya menahannya dengan kekuatan dari tubuhnya yang masih tersisa. Dasar hina, ternyata seperti ini kelakuan dari manusia rendah seperti kalian. Maki Fan Miao dengan emosi di wajahnya. Cih, mengatakan kami manusia rendah, bukankah kau lebih rendah daripada kami? Yang berani menyerang orang yang jelas-jelas jauh tingkatannya dari dirimu sendiri. Sungguh tercela kau iblis. Jawab Pangeran Hualing kemudian mengeluarkan teknik dari pedang miliknya dan langsung saja pedang miliknya itu terbagi menjadi 5 yang akhirnya dia lesatkan kembali untuk menyerang Fan Miao. Walaupun pada awalnya Fan Miao dapat beberapa kali menangkis beberapa pedang yang mengarah kepadanya, namun pada akhirnya dia pun berhasil tertembus serta tertusuk oleh teknik pedang milik Pangeran Hualing. Hingga Fan Miao pun menjerit kesakitan diakibatkan tubuhnya tertusuk oleh pedang milik Pangeran Hualing. Detik kemudian, Pangeran Hualing pun sudah muncul kembali di hadapan Fan Miao, dan dia langsung dengan menggunakan pedang di tangannya untuk menebaskan pedangnya itu tepat di leher Fan Miao. Dan lagi-lagi, Fan Miao tidak bisa menghindar, hingga kepala Fan Miao langsung lepas dari tubuhnya. Fan Miao dengan sisa-sisa tenaga miliknya pun berkata marah. Kalian semua akan mati mengenaskan oleh orang-orang kuat di klan iblis darah milikku. Mendengar ancaman tersebut, Pangeran Hualing pun mendekati kepala dari Fan Miao dan kemudian berkata, sebenarnya tujuan kami memang adalah untuk membantai keseluruhan dari anggota klan iblis darah milikmu. Karena mereka semua sudah berani mengusik keberadaan dari tuanku, ucap Pangeran Hualing. Sambil menginjakkan kakinya ke kepala Fan Miao yang telah terlepas dari tubuhnya itu.
Hingga pada akhirnya Fan Miao mati menjadi ketiadaan, lalu yang tersisa dari Fan Miao hanyalah inti suci yang keluar dari dalam tubuhnya setelah menjadi ketiadaan. Dan kemudian Pangeran Hualing pun mengambil inti suci milik Fan Miao dan dia pun langsung melesat ke arah keempat komandan iblis. Saudara Hualing, akhirnya kau telah berhasil membunuh komandan utama iblis darah itu, puji komandan iblis Dixin terlihat senang. Tidak, bukan aku yang telah membunuh mereka, melainkan kalianlah yang telah berjuang serta bersusah payah untuk mengalahkannya, sedangkan aku yang datang terlambat saudara-saudaraku, ucap Pangeran Hualing dengan penuh rasa penyesalan. Tidak apa Pangeran Hualing, bukankah setiap kita masing-masing telah memiliki tugas sendiri yang diberikan oleh Tuan yang harus segera kita jalankan dengan sebaik mungkin. Dengan ini Saudara Hualing sudah sangat berperan besar kepada keberhasilan kami, jelas Komandan Iblis Fan Mo. Terima kasih para saudara-saudaraku, ucap Pangeran Hualing tersenyum senang. Kemudian dia pun tampak mengeluarkan inti suci milik Fan Miao yang telah dia dapatkan. Saudaraku, ambil ini dan cepat murnikan inti suci ini, karena kita harus segera menuju ke arah Tuan. Aku yakin jika saat ini Tuan pasti sedang melawan musuh yang sangat kuat yang menjadi pemimpin dari mereka semua, ajak ucapan Pangeran Hualing kepada keempat komandan iblis. Mendengar perkataan dari Pangeran Hualing, keempat komandan iblis dari ras iblis Asura itu pun langsung memurnikan inti suci milik Fan Miao, agar Fan Miao tidak dapat bangkit lagi untuk selamanya. Bersambung.